Di sebuah toko kecil, seorang pria mengucapkan selamat malam kepada pelanggan yang pergi. Lalu ia mulai membersihkan meja. Pemuda ini adalah Yo Jun, dan hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-18. Begitu tengah malam lewat, ia akhirnya diizinkan untuk menantang dungeon pemula dan menjadi profesional. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Itu adalah bosnya. Karena sudah tidak banyak pelanggan, bosnya mengizinkan Jun untuk pulang kerja lebih awal dan menjemput adiknya. Jun tersenyum dan berterima kasih saat ia menerima bayarannya malam itu. Lalu ia pergi meninggalkan toko. Di luar hari sudah gelap. Saat ia menatap langit malam, ia menyadari bahwa 10 tahun telah berlalu. 10 tahun yang lalu, permainan wahyu ilahi turun ke bumi. Siapapun yang menyelesaikan dungeon pemulanya bisa memperoleh bakat, item, dan keahlian yang memungkinkan mereka menjadi profesional yang tangguh. Namun, kekacauan yang diciptakan oleh para profesional yang baru bangkit ini dengan cepat menyapu seluruh dunia dan memakan banyak korban jiwa. Dunia akhirnya kembali tertib ketika 8 ahli terkuat mendirikan aula wahyu ilahi. Namun, para profesional yang menciptakan kekacauan itu tiba-tiba menjadi anggota kelas atas. Mereka tinggal di lingkungan termewah dan menikmati penghormatan dari semua orang di sekitar mereka. Sementara itu, ayah dan ibu Jun telah dimakamkan pada masa kekacauan itu, tidak akan pernah membuka mata mereka lagi. Karena itu, Jun menyimpulkan bahwa hanya ada satu jalan menuju kebahagiaan. Jun menjemput adik perempuannya, Yushu, dari sebuah minimarket. Ia berseru bahwa ia datang, lalu dengan gembira berlari ke arahnya dan melompat ke pelukannya. Jun memberitahunya bahwa ia datang untuk membawanya pulang, dan Shu dengan gembira setuju. Seorang wanita tua muncul dari salah satu lorong dan berkomentar bahwa ikatan antara kakak beradik itu benar-benar membuat iri. Shu menjadi malu dan bergegas pergi untuk mengganti pakaiannya. Wanita tua itu teringat bahwa hari ini adalah ulang tahun Jun yang ke-18. Dia memberinya hadiah, tetapi Jun bersikeras bahwa ia tidak bisa menerimanya. Ia sudah sangat bersyukur wanita itu berinisiatif menjaga adiknya, jadi menerima kue darinya terasa berlebihan. Shu tidak sengaja mendengarnya dan menjadi malu. Ia segera mengoreksinya, bersikeras bahwa ia juga bekerja keras di minimarket tersebut. Ia bahkan menantangnya untuk bertanya kepada ibu bos kalau ia tidak percaya. Wanita tua itu membenarkan bahwa Shu sangat membantu. Ibu bos menjelaskan bahwa sejak Shu mulai membantu, pendapatan bulanan toko meningkat sebesar 30. Ia membujuk Jun untuk menerima kuenya. Akhirnya, Jun mengalah. Kakak beradik itu berterima kasih padanya sebelum pulang bersama menaiki sepedanya. Jun bertekad untuk menjadi seorang profesional. Saat mereka sampai di rumah, Shu menyalakan lampu, sementara Jun menyimpan sepedanya. Kemudian mereka duduk bersama di meja makan. Keheningan yang canggung menyelimuti mereka berdua. Jun membuka kotak itu sambil menebak-nebak kue apa itu. Ia memotong sepotong kue dan memberikannya pada adiknya. Ia menyuruhnya untuk cepat-cepat makan, tetapi Shu tak sanggup lagi menahan perasaannya. Air mata mengalir di pipinya saat ia memohon agar kakaknya tidak menantang dungeon. Jun dengan lembut menepuk kepalanya dan menjelaskan bahwa jika ia tidak menantang dungeon dan menjadi profesional, seumur hidup mereka akan terpaksa tinggal di lubang tikus seperti rumah mereka saat ini. Lalu ia bertanya hadiah apa yang telah adiknya siapkan untuknya. Shu mengusap air matanya dan mengungkapkan bahwa diam-diam ia telah mendengarkan para pelanggan yang membahas tentang dungeon di dalam toko. Hadiahnya adalah sebuah buku catatan berisi informasi tentang dungeon pemula. Ia secara pribadi telah merangkum semuanya untuk kakaknya. Shu hanya meminta agar ia kembali dengan selamat. Akhirnya, kakak beradik itu selesai makan. Tak lama kemudian, Shu tertidur lelap. Jun dengan penuh kasih sayang memanggilnya anak bodoh. Lalu ia pergi meninggalkan rumah mereka. Ia bertekad untuk kembali hidup-hidup dan memberinya kehidupan seperti seorang putri. Jun tiba di pusat dungeon. Seorang staf mengarahkannya menuju pintu masuk dungeon pemula. Staf itu menjelaskan bahwa dungeon pemula memiliki tingkat kematian sebesar 70%. Karena itu, ia menasihati Jun untuk membuat keputusan yang rasional. Jun tetap memilih untuk memasuki portal. Begitu masuk, sistem memintanya untuk memilih kelasnya. Ia memilih kelas assassin. Sistem seketika mentransfer informasi kelas tersebut ke dalam tubuhnya. Assassin adalah pembunuh yang bersembunyi dalam kegelapan. Mereka adalah pencabut nyawa yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, sang pembawa malapetaka yang tak dikenal. Jun diinstruksikan untuk bertahan selama mungkin selama ujian mendatang karena performanya akan menentukan bakat kelasnya. Kelas assassin adalah kelas yang paling ditekankan Shu dalam catatannya. Dan sekarang, Jun menghadapi ujian pertama yang akan menentukan nasibnya sebagai seorang profesional. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menyerangnya. Jun menyadari bahwa meskipun berdarah dan menderita rasa sakit yang luar biasa, poin kesehatannya sama sekali tidak berkurang. Ia segera menyadari bahwa ini adalah ujian tekad. Sebilah pedang menebas tangannya, sementara pedang lain menghantam tanah di sampingnya.
Hal ini membuat Jun bertanya-tanya apakah pedang-pedang itu bisa dihindari. Ia menyadari bahwa menahan rasa sakit secara perlahan akan mengikis tekadnya, sementara terus-menerus menghindari pedang panjang akan menguras staminanya. Entah staminanya habis atau tekadnya benar-benar runtuh, kedua hasil tersebut akan menyebabkannya pingsan dan kehilangan kesadaran. Saat pedang-pedang terus menghujaninya, Jun menyadari bahwa bertahan selama mungkin hanya berarti menghindari kehilangan kesadaran. Jun kecewa pada permainan wahyu ilahi karena kali ini ujian tersebut langsung menemui jalan buntu. Ia meraih salah satu pedang itu. Lalu saat rentetan berikutnya mendekat, ia mengambil kuda-kuda dan terus menangkis setiap bilah pedang. Akhirnya, serangan pun berhenti. Jun menyatakan bahwa tekadnya untuk menjadi lebih kuat tak akan pernah bisa dipatahkan hanya oleh hujan pedang. Ia menghadapi gelombang berikutnya dengan penuh keyakinan. Pedang-pedang terus menghujaninya. Cahaya yang menyilaukan memaksa Jun untuk menyipitkan matanya. Meskipun begitu, ia berhasil menangkis semua pedang. Lalu ia menyatakan bahwa dirinya lah yang tetap menjadi pemenang. Sistem mengucapkan selamat kepada Jun karena telah menyelesaikan ujian bakat kelas asasin dengan sempurna. Ia memperoleh bakat kelas asasin peringkat SSS, terbuka dan terang-terangan. Jun sangat gembira. Ia tak sabar untuk memberitahu Shu bahwa ia akhirnya memperoleh kekuatan untuk memberinya kehidupan seperti seorang putri. Saat Shu sedang berbaring, ia tiba-tiba diteleportasi. Sebuah pintu raksasa muncul di hadapannya, dijaga oleh iblis wanita dan sesosok malaikat, bersama dengan sebuah notifikasi yang mengumumkan bahwa gerbang permainan wahyu ilahi telah terbuka baginya. Ia disambut di dungeon pemula. Tanpa ragu, ia memasuki pintu itu. Ada 5 kelas dalam permainan wahyu ilahi. Prajurit butuh fisik yang kuat, penyihir butuh dompet yang tebal, pemanah butuh latihan tanpa henti, dan pendeta butuh rekan tim yang bisa diandalkan. Dan kemudian ada Jun, yang benar-benar tidak punya apa-apa. Karena tidak ada pilihan yang lebih baik, ia memilih kelas asasin dan menjadi serigala penyendiri. Namun, ia sudah menyadari bahwa asasin sebenarnya adalah kelas terkuat di tahap awal permainan. Asalkan ia mengaktifkan keahlian siluman, ia bisa seketika menjadi tak terlihat. Skill itu memungkinkannya mengamati target secara diam, mencari kelemahan, dan terus mengumpulkan stack tanpa ketahuan. Setiap 10 detik, skill itu mengabaikan 5 poin pertahanan target dan meningkatkan serangan fisiknya sebanyak 5 poin. Efeknya akan dilepaskan melalui serangan pertamanya setelah mode sembunyinya berakhir. Semakin lama dia tidak terlihat, semakin besar kekuatan serangan yang dia kumpulkan. Hanya dengan satu skill ini saja, Assassin memiliki kemampuan bertahan hidup terkuat sekaligus daya serang paling mematikan di awal permainan. Di dalam dungeon pemula, tidak ada yang bisa menghentikan langkah seorang assassin. Jun melewati portal dan tiba di area plaza kota Embers yang ditandai sebagai zona aman. Dia berencana untuk berburu monster, naik level, dan meneliti bakat misteriusnya. Namun, tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak di dekatnya. Sekelompok pria telah mengepung seseorang dan berteriak menyuruh mereka untuk meninggalkan gadis kecil itu dan pergi. Pemimpin mereka memberitahu wanita itu bahwa dia tahu banyak tempat menyenangkan di sekitar area tersebut dan membujuknya untuk ikut bersamanya. Seorang warrior segera melangkah maju untuk melindungi wanita itu. Pria itu adalah kakaknya. Dia menepis tangan pria itu dan memperingatkannya untuk menjauh dari adiknya. Masih bersembunyi, Jun mengamati bahwa pasangan kakak beradik itu sedang menghadapi masalah besar. Dia tahu bahwa para pria ini lemah, pengecut, dan sangat takut mati. Mereka hanya berani bersembunyi di dalam dungeon pemula dan bertingkah seperti tiran. Bagi Jun, mereka tidak lebih dari parasit menjijikan yang merayap di dalam perut dan usus seseorang. Pria itu mencengkeram sang warrior, sangat marah karena bajingan kecil itu berani memukulnya. Dia mengancam warrior itu, memperingatkan bahwa dia mungkin tidak akan keluar dari dungeon ini dalam keadaan hidup. Jun tahu dia harus membantu kakak beradik itu melarikan diri sebelum nyawa mereka benar-benar dalam bahaya. Pada saat yang sama, ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji efek skill sembunyi yang baru saja dia peroleh. Dia menyelinap diam menembus kerumunan tanpa ada yang menyadarinya. Rencananya sederhana, pukul mereka lalu lari untuk memancing para pecundang itu menjauh. Itu akan memberi kakak beradik tersebut kesempatan untuk kabur. Namun, sistem memberitahunya bahwa dia saat ini berada di dalam zona aman dan tidak bisa melukai pemain lain. Pemimpin para pecundang itu tiba-tiba merasa ada yang memukulnya dan membentak untuk mencari tahu siapa yang melakukannya. Sementara itu, Jun terkejut saat mengetahui bahwa zona aman ternyata juga ada di dalam dungeon. Pria-pria lainnya memperingatkan Jun bahwa dia sedang mencari mati sebelum bergegas mengejarnya. Namun, jagoan kita ini tidak khawatir, karena selama dia bisa lolos dari pandangan mereka selama 5 detik, dia bisa mengaktifkan mode sembunyi lagi dan melepaskan diri dari mereka. Meski begitu, dia sadar bahwa dia harus membaca panduan Shu lebih saksama terlebih dahulu.
Sementara itu, kakak beradik tersebut memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Para pecundang itu mencari Jun kemana-mana. Pemimpin mereka sangat marah dan bersumpah akan membuatnya menyesal pernah dilahirkan. Dia bersembunyi di balik sudut dan akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Ini menegaskan bahwa Assassin memang kelas terkuat di awal permainan. Game Wahyu Ilahi menyediakan ruang inventaris untuk setiap pemain, membuatnya menjadi sangat praktis. Jun duduk dan membuka inventarisnya. Dia mengeluarkan catatan Shu dan mulai mempelajarinya dengan cermat. Dia mencari informasi tentang zona aman dan mengetahui bahwa itu adalah area di mana para pemain sama sekali tidak bisa saling melukai. Kemudian, dia menemukan bahwa rute leveling selanjutnya mengarah ke sebuah hutan, di mana ular adalah monster yang paling mudah dikalahkan. Jun sangat senang karena panduan buatan Shu ternyata sangat bisa diandalkan. Tujuan selanjutnya berada di sebelah timur, yaitu Padang Belantara Domba Iblis. Jun tiba di Padang Belantara Domba Iblis, di mana domba iblis kecil level 1 tersebar di seluruh area tersebut. Menurut panduan Shu, domba iblis kecil adalah monster ajaib pasif yang umumnya tidak akan menyerang lebih dulu. Meskipun begitu, Jun tahu bahwa dia harus tetap berhati-hati. Serangan fisiknya saat ini adalah 120 poin, sedangkan setiap domba iblis kecil memiliki 180 poin kesehatan dan 0 pertahanan fisik. Dia hanya perlu menunggu 2 menit sebelum dia bisa langsung membunuh salah satunya dalam satu serangan. Setiap domba iblis memberikan 5 poin pengalaman, sedangkan mencapai level 2 membutuhkan 100 poin. Sistem memberitahunya bahwa dia telah membunuh monster ajaib, domba iblis kecil, dan mendapatkan 5 poin pengalaman. Jun memperhitungkan bahwa jika dia mengandalkan mode sembunyi sepenuhnya untuk membunuh secara instan, butuh waktu 40 menit penuh untuk naik level. Dia mulai memikirkan cara untuk mempersingkat waktu tersebut. Jika dia langsung menyerang setelah mendekat secara diam-diam, domba iblis kecil itu akan berbalik dan membalas pada saat diserang, sehingga dia tidak punya kesempatan untuk menghabisinya. Memukul satu domba iblis kecil tepat di kepalanya. Seorang assassin level 1 hanya memiliki 200 poin kesehatan. Dan jika dia memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kesehatannya, kecepatan levelingnya tidak meningkat banyak. Jun sadar bahwa jika dia ingin cepat naik level, dia harus mencari tahu cara memicu efek tebasan maut dari terbuka dan jujur terlebih dahulu. 2 pembunuhan sebelumnya pada domba iblis kecil belum memicu efek tebasan maut tersebut. Jelas sekali, mendekat secara diam. Diam tidak dianggap sebagai tindakan yang terbuka dan jujur. Ini membuatnya bertanya apakah mendekat dari belakang juga tidak akan dihitung jika mendekat secara diam. Diam saja tidak dianggap sebagai tindakan yang terbuka dan jujur. Lagi pula, kedua metode tersebut bekerja dengan kondisi yang sama. Target tidak melihat sang assassin. Meskipun dia berhasil membunuh domba iblis yang lebih kecil secara instan, bakatnya tetap belum aktif. Dia menyadari bahwa menyerang kepala makhluk itu hanya memicu serangan kritikal. Sistem memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan ramuan pemulih kesehatan pemula. Bakat peringkat SSS itu tidak diragukan lagi sangat kuat, namun deskripsinya terlalu tidak jelas. Jun memutuskan untuk menelitinya lebih lanjut dan mengungkap kondisi aktivasi yang sebenarnya secepat mungkin. Secara logika, semakin banyak informasi yang diungkapkan seseorang, semakin terbuka dan jujur pula mereka terlihat. Jadi Jun memberitahu domba iblis kecil itu tepat di depan wajahnya bahwa dia akan membunuhnya. Dalam sekejap, dia menebas lehernya. Namun, bakat itu tetap tidak aktif dan sepertinya efek serangan kritikal tidak ada hubungannya dengan menyerang kepala. Karena terbuka dan jujur belum aktif, Jun bertanya-tanya apakah dia tidak memberikan informasi yang cukup untuk memenuhi persyaratannya. Selanjutnya, dia bereksperimen dengan menambahkan perkenalan diri. Itu adalah jenis perkenalan dramatis yang sering digunakan oleh pembunuh psikopat yang haus perhatian. Dia memberitahu domba iblis kecil itu bahwa namanya adalah Jun dan dia akan membunuhnya. Dia bahkan merasa malu hanya dengan mengatakannya. Ini benar-benar bukan gayanya, tapi entah kenapa cara itu berhasil. Jun akhirnya mengerti bahwa untuk memicu terbuka dan jujur, dia harus memperkenalkan diri dan mengumumkan awal pembunuhannya. Namun, dia tidak senang harus mengumumkan niatnya pada setiap domba iblis kecil, terutama karena melakukan hal itu akan membuat efisiensi berburunya menjadi sangat lambat. Kemudian jagoan kita ini berpikir untuk mengumumkan pembunuhannya ke beberapa target sekaligus. Melihat sekeliling dan memastikan bahwa tidak ada pemain profesional lain di dekat situ. Dia menghela napas lega. Lalu dengan sekuat tenaga, dia meneriakkan namanya dan mengumumkan pembunuhannya. Domba-domba iblis kecil menatapnya kebingungan. Dia merasa sangat senang karena mereka semua mendengarnya, lalu dia mulai menebas mereka satu persatu. Sembari melanjutkan, dia mulai menghitung jumlah bunuhannya. Hitungan akhirnya mencapai 14 pembunuhan. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai level 2. Jun terus berburu hingga jumlah bunuhannya mencapai 50. Sistem kemudian menginformasikan bahwa dia telah mencapai level 3. Dia menyadari bahwa selama targetnya mendengar deklarasinya dan dia bunuh secara terbuka dan jujur, bakatnya bisa mengunci setidaknya 50 target secara bersamaan. Tiba-tiba, sesuatu menarik perhatiannya.
Sebuah lingkaran sihir muncul di hadapannya. Jun bertanya-tanya, apakah ini event yang disebutkan oleh adiknya, event yang dipicu setelah membunuh sejumlah domba iblis kecil. Lingkaran sihir itu hancur, dan seekor domba iblis pedang elit level 5 muncul dari dalamnya. Jun melihat ini sebagai kesempatan sempurna untuk menguji kepraktisan sebenarnya dari bakat peringkat SSS miliknya. Jagoan kita itu pun berkata, domba iblis hitam, namaku Yo Jun, dan aku akan membunuhmu sekarang juga, tepat beberapa menit lebih awal. Seorang pria mengawasi dari kejauhan saat Jun membantai domba iblis kecil tersebut. Dia tak percaya bocah itu punya nyali untuk meninggalkan kota dan naik level sendirian tepat setelah menyinggung bos mereka. Karena Jun bisa membunuh seekor domba iblis kecil dengan satu serangan, pria itu berasumsi dia membawa perlengkapan level tinggi dari luar. Dia berencana untuk membunuh Jun dan menjarah perlengkapannya. Namun, dia membeku saat melihat monster elit muncul. Pria itu yakin ini akan menjadi kejatuhan bocah tersebut. Dia berencana untuk memungut perlengkapan Jun setelah monster itu membunuhnya. Sementara itu, Jun memperkenalkan diri, mendeklarasikan niat membunuh, dan menatap langsung ke mata targetnya, berhasil mengaktifkan bakat Open and Upright. Jun yakin dia hanya perlu mendaratkan satu serangan yang efektif, meski hanya goresan ringan, untuk memicu serangan satu pukulan mematikan. Domba iblis hitam itu menyerangnya. Sistem menjelaskan bahwa skill tersebut menyerang target yang ditentukan, memberikan 350 kerusakan fisik pada apapun yang disentuhnya. Kecepatan geraknya meningkat 200 selama penyerangan, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kelas assassin memiliki peningkatan poin kesehatan yang sangat rendah. Setiap kali seorang assassin naik level, poin kesehatan dasar mereka hanya meningkat 10. Jun saat ini berada di level 3, namun dia hanya memiliki 240 poin kesehatan. Jika salah satu skill monster elit itu mengenainya secara langsung, dia akan langsung mati. Di bawah tekanan hidup atau mati itu, berhasil menghindari serangan saja sudah cukup sulit. Mencoba menyerang balik dengan senjata jarak pendek seperti belati, sambil menghindar terasa hampir mustahil. Jun terkejut saat api hitam tiba-tiba mengelilinginya. Dia tidak menyangka monster itu juga memiliki skill serangan area yang luas. Menghadapi serangan semacam itu, mencari celah untuk menyerang balik nyaris mustahil. Pemuda kita ini sudah bersyukur dia bisa lolos dari jangkauannya tepat waktu. Namun kemudian, domba iblis hitam itu melompat ke arahnya dari belakang. Skillnya disebut Demonic Ship Trample, memungkinkannya melompat tinggi ke udara sebelum menghantam area melingkar dengan radius 3 meter di sekitar targetnya, menghasilkan hingga 300 kerusakan dan memberikan efek terlempar ke udara. Semakin jauh seseorang berdiri dari pusatnya, semakin sedikit kerusakan yang diterima. Jun kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Tepi terluar gelombang kejut itu hanya menyerempetnya, namun hampir saja membunuhnya seketika. Profesional assassin lainnya pasti memiliki rekan setim warrior yang melindungi garis depan. Dikombinasikan dengan kemampuan mengendap-endap, bertahan hidup tidak akan menjadi masalah besar. Namun, Jun memiliki bakat peringkat SSS. Jika ada yang mengetahuinya, beberapa orang pasti akan menghabiskan sisa hidup mereka mencoba memaksanya tunduk. Karena itu, dia ditakdirkan untuk menghadapi setiap ancaman sendirian. Setidaknya sampai dia menjadi cukup kuat, sehingga tidak ada yang bisa menantang otoritasnya. Domba iblis hitam itu menyerbu ke arahnya sekali lagi. Untuk mengatasi keterbatasan alami kelas assassin dan melepaskan kekuatan Open and Upright dengan sempurna, Jun perlu mencapai dua hal. Pertama, dia perlu melatih setiap gerakan hingga menghindar menjadi murni insting dan tidak lagi menuntut perhatian penuhnya. Kedua, dia harus mencari cara untuk meningkatkan kelangsungan hidupnya. Dengan begitu, dia bisa menahan setiap serangan yang tak bisa dihindari. Jun menyayat kaki domba iblis hitam itu. Pemberitahuan sistem muncul memberikan selamat kepadanya karena berhasil mengalahkan domba iblis hitam sendirian. Dia memperoleh gelar Demonic Ship Nightmare. Dengan gelar ini, poin kesehatannya meningkat 10, sementara serangannya terhadap monster ajaib tipe domba meningkat 5. Jun telah membuat keputusan. Jalannya untuk menjadi yang terkuat akan memprioritaskan kelangsungan hidup di atas segalanya. Lagi pula, selama dia bertahan hidup cukup lama untuk mencapai targetnya dan mendaratkan satu serangan yang efektif, dia bisa mengalahkan apapun. Jun menyadari bahwa dewa sekalipun bisa dibunuh. Dia memperoleh aksesori tingkat tinggi, Cursed Necklace of the Black Sheep. Item itu memberikan 200 poin kesehatan dan efek perubahan wujud, yang mengurangi serangan fisik dan magisnya sebesar 50, tapi menggandakan kesehatan maksimumnya hingga 1 poin. Bagi Jun, apa yang disebut kutukan ini terasa lebih seperti berkat. Dengan kalung itu, kelangsungan hidupnya telah meningkat tajam. Poin kesehatannya telah melonjak dari 264 menjadi 928. Jun menjadi sepenuhnya fokus pada layar. Karena itu, dia gagal menyadari kehadiran seseorang di belakangnya dan terkejut saat sebilah pedang menusuk punggungnya. Sang penyerang mencibir dan mengejek Jun karena mencoba sok pahlawan, berharap dia akan mengingat pelajaran ini di kehidupan berikutnya.
Jun melirik penyerangnya dan mengenalinya sebagai salah satu pria yang mengganggu kakak beradik tadi. Dia sadar dirinya telah menjadi ceroboh. Pria itu bertanya, apakah Jun memiliki kata terakhir. Jun memperkenalkan diri dan mendeklarasikan bahwa dia akan membunuh pria itu. Deklarasi itu membuat sang pria tertawa histeris. Dia pikir Jun hanya mengoceh omong kosong. Dia menjelaskan bahwa meskipun poin kesehatan seorang profesional didigitalkan, reaksi fisiologis seperti anggota tubuh yang terputus dan pendarahan tetap ada bersama dengan rasa sakit akibat cedera. Dan pedang itu telah menusuk langsung, menembus jantung Jun. Pria itu mendorongnya lebih dalam sambil mengejek Jun karena mencoba membalikkan keadaan dengan paksaan 1 poin kerusakan. Jun hanya terkekeh. Dia mengaktifkan serangan 1 pukulan mematikannya dan menikam pinggul pria itu. Pria itu tercengang saat luka kecil itu membuat tubuh digitalnya mulai menghilang. Dengan dingin, Jun menyuruhnya mati. Setelah itu, Jun mengeluarkan sebuah ramuan dari ruang penyimpanannya. Dia menyadari betapa cerobohnya dirinya tadi. Dia tidak menyangka ada seseorang yang bersembunyi di dekatnya, menunggu untuk menyergapnya. Untungnya, dia telah melengkapi dirinya dengan kalung itu dan menggandakan poin kesehatannya, membuat asasin tersebut salah menilai situasi. Kalau tidak, 1 serangan itu pasti sudah membunuhnya seketika. Jun teringat pria itu sempat menyinggung soal sok pahlawan. Ini membuat Jun yakin penyerang itu adalah bawahan preman yang dijumpainya di kota sebelumnya. Karena game Divine Revelation memiliki sistem komunikasinya sendiri, dia menduga kelompok straggler itu saling berteman. Itu berarti kematian sang asasin akan segera diketahui. Jika Jun tetap di sana untuk terus menaikkan level, para straggler itu bisa mengepungnya kapan saja. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan bakatnya untuk membunuh target apapun dalam 1 serangan seketika. Mengingat hal itu, dia memutuskan untuk melewati level biasa dan langsung memburu monster elit seperti domba iblis. Dengan begitu, efisiensi peningkatan levelnya akan menjadi lebih tinggi lagi. 10 menit kemudian, para straggler tiba di tempat kakak kedua mereka, berada beberapa saat sebelum kematiannya. Sang bos menuntut untuk tahu mengapa saudaranya datang ke tempat terkutuk seperti ini. Sang archer memberitahunya bahwa pria itu menyebutkan sedang mencari pendatang baru yang berani menyerang bos mereka. Bos itu bertanya, apakah si nomor 2 benar-benar mati di tangan asasin pemula tersebut. Dia jelas murka. Dia memerintahkan semua orang untuk mencari si asasin dengan bantuan geng-geng lain. Sang bos mendeklarasikan bahwa dia ingin asasin itu mati. Di pinggiran reruntuhan Ash Plains, beberapa serigala hitam melepaskan auman yang memekakkan telinga. Sekelompok profesional bertarung melawan mereka. Jun diam memperhatikan pertempuran itu. Bersembunyi di balik reruntuhan, dia mengambil sikap bertarung, siap mengumpulkan poin pengalaman dan naik level. Di reruntuhan Ash Plains, Jun melihat seekor Ash Wolfhound yang sendirian. Dia memperhatikannya dengan saksama. Ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji statistik monster itu. Dia memperkenalkan diri dan secara terang-terangan mendeklarasikan akan membunuhnya. Ash Wolfhound yang sendirian itu menggeram padanya. Tapi bagi Jun, binatang buas tetaplah binatang buas. Pola serangannya sederhana dan mudah ditebak, memungkinkannya membacanya dengan mudah. Untungnya, Cursed Necklace of the Black Sheep telah meningkatkan poin kesehatannya menjadi 928. Serangan seperti ini akan melukai parah seorang asasin biasa, tapi Jun bisa menahannya 7 kali. Ash Wolfhound itu menancapkan giginya ke lengan bawah Jun, tepat saat ia menusukkan belatinya ke monster tersebut. Sistem mengumumkan bahwa dia telah membunuh monster ajaib, Ash Wolfhound, dan mendapatkan 20 poin pengalaman. Karena binatang buas ini mengikuti pola serangan sederhana yang mudah dihindari, Jun memperkirakan batasnya adalah antara 12 hingga 14 Ash Wolfhound sekaligus. Tiba-tiba, Jun merasakan niat membunuh di dekatnya. Sebelumnya tidak ada Ash Wolfhound di belakangnya, membuatnya bingung dari mana asal mereka. Lebih parahnya lagi, kawanan serigala di depan sudah mulai mengepungnya. Juan sadar bahwa anjing serigala abu-abu yang sendirian itu hanyalah umpan, dan dialah ikan yang memakan kailnya. Sayangnya bagi mereka, mencoba menangkap hiu dengan perahu dayung hanya akan berakhir dengan perahu tenggelam dan semua orang di atasnya mati. Asasin yang dia bunuh sebelumnya menjatuhkan buku skill tarian pedang dan Jun memutuskan ini adalah kesempatan sempurna untuk menguji efeknya. Dia mengaktifkan tarian pedang level 1. Itu adalah skill universal yang tidak memerlukan kelas tertentu dan meningkatkan kemampuan pertarungan jarak dekat penggunanya. Setelah digunakan, skill ini memungkinkannya untuk secara naluriah melakukan teknik senjata yang luar biasa. Seekor anjing serigala abu-abu menerjang ke arahnya. Jun menyebutkan namanya dan menyatakan bahwa mereka semua akan mati. Bakat terbuka dan jujur miliknya langsung aktif. Dia menebas satu anjing serigala abu-abu. Yang lain malah semakin marah. Mereka menyerang bersamaan. Tapi Jun menyelinap melewati mereka. Dia berputar dan menebas leher mereka. Lalu dia memposisikan dirinya kembali dan menusuk yang berikutnya. Serangan itu menghasilkan 140 damage. Darah menyembur dari luka anjing serigala abu-abu itu.
Lebih banyak anjing serigala abu-abu melompat ke arahnya secara bersamaan. Jun bergerak melewati kawanan itu, menebas mereka satu persatu. Pada akhirnya, sistem mengumumkan bahwa kelas asasinnya telah mencapai level 4. Jun merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah melawan 13 anjing serigala abu-abu sekaligus dan hanya terkena satu serangan. Dia tidak menyangka tarian pedang level 1 akan seefektif ini. Dia membayangkan jika meningkatkannya ke level 4 dengan poin skill akan membuatnya bisa menyaingi seorang dewa pedang. Saat itu, dia melihat buku skill lain telah dijatuhkan. Itu adalah buku skill penyembuhan diri. Ini memungkinkannya mempelajari skill universal penyembuhan diri yang memulihkan 5 nyawanya setiap menit saat berada di luar pertarungan. Jun merasa skill itu sangat praktis. Dia menggunakan skill universal penyembuhan diri tersebut. Dengannya, dia bisa menjual ramuan pemulihan yang tidak terpakai setelah meninggalkan reruntuhan dan menggunakan uangnya untuk membantu pengeluaran rumah tangga. Dia sekarang memiliki 3 skill yang digunakan, yaitu sembunyi, tarian pedang, dan penyembuhan diri, menyisakan 1 slot skill yang kosong. Jun bersiap mencari kawanan anjing serigala abu-abu berikutnya dan melanjutkan naik level. Tiba-tiba, ledakan terjadi di depannya. Dia langsung bertanya-tanya apa penyebabnya. Saat debunya menghilang, dia melihat pemimpin anjing iblis level 10. Jun segera bersembunyi setelah melihatnya. Namun, dia menyadari bahwa monster itu terluka parah dan sepertinya melarikan diri dari seseorang. Dia ingat pernah mendengar para profesional di restoran memperingatkan bahwa siapapun yang mencuri monster yang sedang diburu oleh regu penakluk akan menjadi musuh mereka. Jun hanya ingin menjadi seorang profesional yang kuat dan memberikan kehidupan layaknya putri kepada Shu. Dia memutuskan lebih baik tidak terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Sayangnya, monster itu sudah ada tepat di depan wajahnya. Dia bersembunyi di balik batu besar, tapi pemimpin anjing iblis itu tidak ragu untuk langsung menabraknya. Benturan itu secara paksa membatalkan skill sembunyi Jun. Dia memperkenalkan dirinya dan memperingatkan monster itu untuk terus berlari. Kalau tidak, dia akan membunuhnya. Dengan pernyataan itu, bakat terbuka dan jujur miliknya pun aktif. Jun sangat berharap monster itu segera pergi, dan bukan malah menyerangnya yang membuat dirinya terbunuh. Itu hanya akan menyeretnya ke dalam masalah yang lebih besar. Namun monster itu menerjangnya, dan Jun langsung tahu situasi sudah menjadi kacau. Meskipun berusaha menghindar, cakar monster itu merobek tubuhnya dan memberikan 450 damage. Bahkan setelah mencapai level 4, Jun hanya memiliki 968 poin nyawa. Dia sadar dia harus menyelesaikannya dengan cepat dan tidak boleh terkena serangan lagi. Dia langsung melesat ke arahnya. Lalu dia melancarkan serangkaian tebasan ke seluruh tubuhnya. Sistem memberikan ucapan selamat kepadanya karena telah membunuh pemimpin anjing iblis dan memberinya gelar pemburu anjing pelacak. Gelar itu meningkatkan serangan fisik dan magisnya sebesar 5. Saat melawan monster magis berjenis anjing, gelar itu juga meningkatkan pertahanan fisik dan magisnya sebesar 10. Saat itu juga, kakak beradik yang dia selamatkan sebelumnya melihatnya. Zhu tahu mereka telah memburu pemimpin anjing iblis itu, jadi dia cepat menjelaskan bahwa dia tidak bermaksud mencuri mangsa mereka. Monster itu tiba-tiba menerjang dan melukainya, membuatnya tidak punya pilihan selain membalas untuk membela diri. Dia lalu memberitahu mereka bahwa mereka bisa mengambil semua item yang dijatuhkan. Pemuda itu menyebutnya sebagai pahlawan mereka. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Su Xuan dan gadis di sebelahnya sebagai adik perempuannya, Su Yu. Dia menjelaskan bahwa mereka telah diganggu oleh kelompok bandit di alun-alun dan tahu Jun telah menyelamatkan mereka dengan memancing orang. Orang itu menjauh. Dia lalu bertanya, apakah Jun mengingat mereka? Jun mengingat mereka. Dia lega karena yang datang adalah mereka berdua, sehingga dia tidak perlu membuang-buang waktu untuk menjelaskan. Dia hanya meminta mereka untuk menyimpan item yang dijatuhkan tersebut baik-baik sebelum berbalik untuk pergi. Yue berbisik pada kakaknya bahwa karena Jun telah mengalahkan pemimpin anjing iblis itu dengan sangat cepat, dia pasti punya skill damage yang eksplosif. Dia percaya bahwa jika mereka mengajaknya masuk ke dalam party, mereka pada akhirnya akan cukup kuat untuk menantang ular batu hitam. Xuan menghentikan Jun sebelum dia pergi. Dia bertanya, apakah Jun mau bergabung dengan party mereka dan menantang ular batu hitam bersama. Jun bingung karena dia bahkan belum mencapai level 10. Dia bertanya, kenapa mereka sudah berencana menantang bos dari dungeon pemula. Yue menjelaskan bahwa untuk mendapatkan gelar tingkat master terkuat di dungeon pemula, Novice Bully, seorang profesional harus membunuh ketiga bos dungeon sebelum mencapai level 10. Xuan menambahkan bahwa gelar Novice Bully tidak cuma meningkatkan seluruh status sebesar 10. Itu juga menjadi syarat untuk bergabung dengan salah satu dari 10 guild besar. Dia percaya Jun memiliki kekuatan yang luar biasa karena dia telah membunuh pemimpin anjing iblis yang sisa nyawanya masih setengah seorang diri.
Zuan tidak bisa membayangkan seseorang yang sekuat dirinya rela melewatkan kesempatan seperti ini. Jun tidak tahu apakah mereka mengatakan yang sebenarnya. Tapi dengan bakat terbuka dan jujur, dia tidak takut dengan rencana jahat apapun yang mungkin mereka rencanakan. Dia memutuskan untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menyaksikan kekuatan bos dungeon pemula sambil mengumpulkan informasi yang hanya diketahui oleh orang dari peringkat atas. Dengan pertimbangan tersebut, dia setuju untuk bergabung dengan mereka menantang ular batu hitam. Jun mendapatkan belati anjing iblis, sebuah senjata tingkat luar biasa yang ditempa dari taring tajam pemimpin anjing iblis. Belati itu bisa dengan mudah mengiris daging dan tulang. Senjata ini menempati slot senjata, membutuhkan level 4 untuk digunakan, memiliki daya tahan 100, dan memberikan tambahan 40 serangan. Kakak beradik itu memberinya belati anjing iblis yang dijatuhkan oleh pemimpin anjing iblis. Awalnya, Jun curiga mereka mungkin merencanakan sesuatu, tapi dia segera sadar bahwa dia mungkin terlalu banyak berpikir. Dia juga ingat pernah mendengar bahwa perlengkapan yang dijatuhkan oleh bos pemula bisa dijual dengan harga yang lumayan mahal. Jun memutuskan untuk mengumpulkan informasi tentang ular batu hitam terlebih dahulu. Setelah itu, dia berencana untuk menyerangnya sendiri, menimbun perlengkapan yang dijatuhkan, dan menjual semuanya di luar demi mendapatkan keuntungan. Saat mereka mendekati pintu masuk area bos, Jun memperhatikan bahwa hanya sejumlah kecil profesional yang diizinkan masuk ke dalam. Itu menjelaskan kenapa kelompok bandit tadi memaksa para profesional biasa untuk tetap berada di luar pintu menara. Untungnya, Jun telah bergabung dengan parti kakak beradik itu sebelum datang kemari. Ajakan mereka secara tidak terduga telah menghemat uangnya. Mereka bertiga pun memasuki gua. Jun melihat seekor ular melilit salah satu stalagmit. Ukurannya yang kecil membuatnya berpikir bahwa ular itu akan sulit untuk diserang. Sebelum pertarungan dimulai, Juan menjelaskan bahwa pola serangan ular batu hitam cukup sederhana dan dia bisa menanganinya sendiri. Namun, dia memperingatkan yang lain bahwa dia mungkin membutuhkan bantuan mereka saat bos memasuki fase mengamuknya. Tiba-tiba tanah mulai bergetar, dan Juan segera memperingatkan mereka bahwa ular batu hitam mulai muncul. Ternyata ular kecil yang dilihat Jun itu hanyalah tanduknya. Tubuh aslinya benar-benar sangat raksasa. Bos level 15 itu memiliki 39.000 poin HP dan 10 mana, serta 500 serangan fisik, 500 serangan sihir, 100 pertahanan fisik, dan 10 pertahanan sihir. Keahliannya meliputi serudukan batu, cambukan ekor, palu amuk, dan mode mengamuk. Perisai prajurit bisa mengurangi 30 kerusakan yang masuk, sementara prajurit berperisai dengan setidaknya 300 pertahanan fisik bisa menyerap 300 poin kerusakan fisik tambahan. Berdasarkan perhitungan itu, serangan langsung dari ular batu hitam akan memberikan sekitar 130 kerusakan pada Jun. Jagoan kita ini sadar betapa beruntungnya dia karena memiliki party. Jika dia hanya mengandalkan panduan Shu, dia pasti akan menantang bos itu sendirian di level 10 dan kemungkinan besar menderita kekalahan telak, bahkan jika dia berhasil selamat. Ular raksasa itu melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Zuan memperingatkan mereka bahwa monster itu telah memulai serudukan gilanya. Dia menyuruh semua orang untuk tetap waspada dan berhati-hati terhadap stalaktit yang berjatuhan. Dia menjelaskan bahwa stalaktit itu memberikan kerusakan area setiap kali menghantam tanah. Jen dengan cepat menghindari salah satu stalaktit yang jatuh. Zuan menyuruhnya untuk tetap berada dalam mode stealth dan jangan bergerak dulu untuk saat ini. Dia menjelaskan bahwa meskipun ular batu hitam itu sedang melemah setelah menggunakan palu amuk, bos itu akan langsung mengamuk jika kehilangan lebih dari 10 dari batas HP maksimalnya dalam waktu 10 detik. Karena itu, dia memerintahkan semuanya untuk perlahan-lahan mengurangi HP bos itu sampai turun ke angka 20. Pada titik itu, bos itu secara otomatis akan memasuki mode mengamuk, sehingga seluruh anggota party bisa melepaskan serangan terkuat mereka dan menghabisinya secepat mungkin. June teringat bahwa panduan Shu telah menjelaskan keahlian ini dengan sangat rinci. Mode mengamuk tidak hanya melipat gandakan kerusakan bos itu. Mode itu juga mengurangi waktu cooldown kemampuannya secara drastis, sehingga ular batu hitam itu menjadi sangat sulit untuk dihadapi. Jun tahu bahwa talenta terbuka dan jujur memiliki syarat aktivasi tertentu, dan dia tidak ingin mengungkap kelemahannya dengan menggunakannya di depan semua orang. Dia juga sadar bahwa cepat atau lambat dia harus melepaskan kalung terkutuk domba hitam itu. Meskipun itu meningkatkan HP-nya, efek polimorf dari kalung itu mengurangi serangan fisik dan sihirnya sebanyak 50. Jika dia terus memakainya, dia mungkin tidak akan memberikan kerusakan yang cukup untuk membunuh ular batu hitam itu, dan malah membahayakan mereka bertiga. Untungnya, kecepatan serangan bos itu tidak terlalu cepat. Selama Jun mengaktifkan efek pembunuhan instan dari terbuka dan jujur, dia bisa sepenuhnya melewati fase mengamuk dan melenyapkan ular batu hitam itu dengan mudah. Sementara itu, di pintu masuk sarang ular batu hitam, pemimpin kelompok berandal itu bertanya kepada penjaga apakah orang yang dia cari telah masuk ke dalam. Namun, dia merasa itu tidak mungkin karena orang itu bahkan belum mencapai level 6.
Salah satu penjaga memberitahunya bahwa dia bisa masuk, memastikan identitas orang tersebut, dan membayar biaya masuknya belakangan. Sang pemanah memohon pada bosnya untuk memikirkannya lagi. Jika mereka terseret ke dalam pertempuran, mereka tidak akan bisa pergi sampai ular batu hitam itu terbunuh. Pemimpin itu menodongkan pedang padanya dan memerintahkannya untuk masuk. Dia bahkan mengancam akan membunuhnya di tempat. Dia memperingatkan yang lain bahwa jika mereka membangkang, dia akan membantai keluarga mereka di luar sana. Tentu saja, ancaman itu membuat para bawahan ketakutan dan membuat mereka bergegas masuk ke dalam sarang. Pemimpin mereka bertanya, apakah mereka benar-benar percaya bahwa mereka bisa bertahan hidup di tempat terkutuk ini tanpa mempertaruhkan nyawa. Setelah berada di dalam, dia memerintahkan semua orang untuk memusatkan serangan pada ular batu hitam itu setelah bos itu dilemahkan. Begitu bos itu mulai mengamuk, mereka akan membiarkannya membunuh June dan kedua saudara itu. Dengan begitu, dia akhirnya bisa membalaskan dendam saudaranya. Pemanah itu membantah dan berkata bahwa rencana itu juga akan membuat mereka semua terbunuh. Dia mati-matian bersikeras bahwa dia tidak ingin mati. Namun, sang pemimpin mengancam akan membunuhnya jika dia menolak untuk patuh. Pria itu menyadari bahwa ular batu hitam tersebut sudah melemah, sehingga ini adalah saat yang tepat untuk menyerang. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menyerang. Para bawahan itu tidak punya pilihan selain patuh. Swan terkejut ketika ada yang tiba melancarkan serangan ke arah bos. Serangan gabungan mereka memberikan kerusakan yang begitu besar hingga ular batu hitam itu hampir masuk ke mode mengamuk. Jun bertanya apa yang baru saja terjadi. Dia menoleh ke belakang dan mengenali para berandal dari sebelumnya. Yue buru-buru menyuruhnya untuk menggunakan batu penghindar pertempuran agar mereka bisa melarikan diri. Dia memberikan 1 buah kepada Jun. Yue menjelaskan bahwa ular batu hitam itu memiliki jeda 10 detik sebelum mulai mengamuk. Jun harus segera menggunakan batu itu, dan mereka akan bertemu di luar. Juan dan Yue sudah mengaktifkan batu mereka, sehingga mereka menghilang dalam sekejap. Juan sangat senang dengan apa yang baru saja diterimanya. Itu adalah item langka yang memungkinkan seorang profesional untuk kabur dengan aman dari pertempuran bos, dan setiap batu penghindar pertempuran bernilai hingga 50.000. Dia tidak percaya Swan memberinya 1 tanpa ragu-ragu, dan membuatnya sadar bahwa Swan adalah seseorang yang pantas dijadikan teman. Batu itu adalah item konsumsi langka yang diukir dengan rune sihir. Begitu dihancurkan, batu itu memungkinkan penggunanya untuk langsung keluar dari pertempuran dan berteleportasi ke area aman terdekat. Suara retakan tiba-tiba terdengar bergema dari arah ular batu hitam. Ular kecil yang tumbuh dari tanduknya hancur berantakan. Kemudian, kekuatan yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Ular batu hitam itu melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Sistem langsung mengumumkan bahwa bos itu telah memasuki kondisi mengamuk. Para berandal itu langsung panik. Karena June tetap bersembunyi dalam mode stealth, ular batu hitam itu menargetkan para berandal terlebih dahulu. Pemimpin mereka memerintahkan anak buahnya untuk menyerang dan membantu ular batu hitam itu menemukan sang asasin yang bersembunyi. Namun, wajah pria itu tiba-tiba berubah pucat. Sebuah anak panah telah menembus tubuhnya. Anak panah itu ditembakkan oleh pemanah dari timnya sendiri. Pemimpin itu tidak percaya bahwa bawahannya berani mengkhianatinya. Namun, pemanah itu hanya tertawa. Setelah menyeret pemimpinnya ke dalam pertempuran, dia tahu pria itu tidak akan bisa kabur tanpa batu penghindar pertempuran. Pemanah itu menolak membiarkan pria tersebut terhindar dari kematian bersama mereka semua. Ular batu hitam itu menghantam mereka dengan serangan meteor. Jun tersenyum saat dia menyaksikan pemandangan itu. Ini hanyalah karma yang membalas perbuatan mereka. Tepat seperti dugaannya, dia segera menjadi satu-satunya orang yang masih hidup. Tanpa ada target lain yang tersisa, mode stealth menjadi tidak berguna untuk melawan bos. Karena Jun tidak ingin mengungkapkan syarat aktivasi terbuka dan jujur atau membongkar kelemahannya, dia berpura-pura menjadi asasin biasa sampai saat ini. Tapi sekarang, sudah tidak ada penonton yang tersisa, dan ular batu hitam itu bahkan tidak cukup cepat untuk bisa menyentuhnya. Demi masa depan bahagia yang ingin dia wujudkan bersama adik perempuannya, Jun memperkenalkan diri dan secara terbuka mendeklarasikan kematian ular batu hitam itu. Pada saat itu juga, talenta terbuka dan jujur pun aktif. John yakin bahwa Swan dan Yue sudah tiba di lokasi yang aman setelah menggunakan batu penghindar pertempuran mereka. Setelah mulai mengamuk, kecepatan ular batu hitam meningkat tajam, sementara waktu cooldown keahliannya menjadi jauh lebih singkat. Sementara itu, orang-orang yang mendekati mereka dengan niat jahat telah membayar perbuatan mereka dengan nyawa mereka sendiri. Jun mengumpulkan ramuan yang mereka tinggalkan. Kini, hanya tersisa Jun dan ular batu hitam itu, dan talenta terbuka dan jujur sudah aktif. Ular batu hitam itu melepaskan raungan yang memekakkan telinga. Jun menyatakan bahwa ini saatnya untuk menyelesaikan semuanya secara tuntas. Sebagai tanggapan, bos itu mengaktifkan palu amuk. Jun berlari menjauh dan menghindari serangan tersebut. Saat dia memangkas jarak, dia bersumpah bahwa dia akan mencabut nyawa monster itu. Namun, Jun sangat terkejut saat serangannya berhasil ditangkis sepenuhnya.
Ular batu hitam itu segera melepaskan serangan meteor. Bantingan itu membuat Jun terhempas ke dinding. MC kita menyadari bahwa dia telah salah perhitungan. Meskipun talenta terbuka dan jujur sudah aktif, memicu efek pembunuhan instan masih mengharuskannya untuk memberikan kerusakan yang efektif. Menurut para profesional yang dia dengar saat berada di restoran, setinggi apapun pertahanan seseorang, mereka tidak akan pernah kebal sepenuhnya dari kerusakan. Sejauh yang Jun tahu, kekebalan mutlak membutuhkan kekebalan kerusakan fisik, kekebalan kerusakan sihir, atau semacam mekanik khusus. Mata Jun terbelalak saat ular batu hitam itu tiba-tiba mengeluarkan serangan ekor. Jika bos itu hanya kebal terhadap serangan fisik, Jun bisa menggunakan batu penghindar pertarungan untuk kabur dengan aman, menunggu ular batu hitam itu muncul kembali, lalu menantangnya lagi. Tapi kalau kekebalannya itu berasal dari mekanik khusus, Jun harus mencari cara untuk memecahkan kebuntuan ini. Dan pada saat itu juga, dia menemukan apa yang sedang dia cari. Seluruh tubuh ular batu hitam itu berwarna hitam legam, kecuali satu sisik berwarna putih. Entah saat ular batu hitam itu pertama kali muncul atau saat sedang mengamuk, titik itu selalu terlihat istimewa. Jun sadar kalau kekebalannya itu berasal dari mekanik khusus, maka sisik putih unik itu pasti kelemahannya. Jun mengejek ular batu hitam itu, berseru bahwa makhluk itu akan mati di tangannya dan menjadi batu loncatan yang akan mengubah takdirnya. Ular batu hitam itu melepaskan serangan meteor. Jun menunggu momen yang tepat. Ular batu hitam itu menerjang lurus ke arahnya. Di detik terakhir, Jun melompat ke udara dan menghindarinya. Saat masih berada di udara, dia memutar tubuhnya ke posisi siap untuk melakukan serangan balik. Kemudian, dia menusukkan belatinya tepat ke sisik putih itu. Ular batu hitam itu melepaskan auman yang menggelegar. Jun mendarat dengan aman di tanah. Tubuh ular batu hitam itu mulai bersinar, membuat Jun bertanya-tanya apakah bos itu sudah memasuki fase kedua. Akan tetapi, roh monster itu malah berterima kasih kepada Jun karena akhirnya telah membebaskannya. Sesaat kemudian, seluruh tubuhnya lenyap. Sistem memberikan ucapan selamat kepada Jun karena telah mengalahkan ular batu hitam dan levelnya pun langsung naik ke level 7. Jun memeriksa barang jarahan yang berserakan di tanah. Di antara barang yang dijatuhkan, terdapat satu perlengkapan tingkat master. Itu adalah zirah perak batu hitam tingkat master level 10 yang memberikan 400 poin kesehatan, 60 pertahanan fisik, dan 60 pertahanan sihir. Efek cahaya bulannya mengubah separuh pertahanan sihirnya menjadi pertahanan fisik saat diserang, sementara efek kebangkitannya memulihkan 30 kesehatan maksimalnya jika turun di bawah 20. Dengan statistik tinggi dan dua efek kuat itu, zirah tersebut benar-benar sangat luar biasa. Jun lalu mengalihkan perhatiannya ke barang berharga lain yang dijatuhkan oleh bos tersebut. Pada saat yang sama, di luar sarang ular batu hitam, Yue menyesal karena telah menyeret Jun ke dalam pertempuran penaklukan itu. Sementara itu, Xuan menyesal karena memprovokasi para preman rendahan itu. Mereka telah membuat kekacauan jauh melebihi dari apa yang dia bayangkan. Yue semakin cemas saat waktu terus berlalu tanpa ada tanda-tanda Jun keluar. Dia menduga kalau pria itu tidak sempat mengaktifkan batu penghindar pertarungan dan bertanya-tanya apakah mereka harus terus menunggunya. Xuan menjawab bahwa mereka akan menunggu sampai penghalang cahayanya berubah menjadi biru, menandakan bahwa pertempuran bos sudah berakhir. Kalau entah bagaimana para berandalan itu selamat dan keluar dari sana hidup-hidup, dia bersumpah akan membunuh mereka dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam pahlawan mereka yang telah gugur. Yue berkata betapa sedihnya karena mereka bahkan tidak tahu nama pahlawan itu. Beberapa saat kemudian, penghalang cahayanya akhirnya berubah biru, memastikan bahwa pertarungan tersebut telah usai. Xuan mengangkat senjatanya dan berteriak kepada Yue agar bersiap untuk bertarung. Lalu, Jun dengan santainya berjalan keluar. Dia meminta maaf karena sudah memakan waktu yang cukup lama. Kakak beradik itu pun tercengang saat melihatnya masih hidup. Yue langsung bertanya bagaimana dia bisa selamat. Jun menjawab kalau membunuh bos yang sedang mengamuk itu jauh lebih sulit dari yang dia duga, jadi pertarungannya berlangsung sedikit lebih lama. Xuan bertanya apakah para berandalan itu melukainya. Jun menjelaskan kalau begitu ular batu hitam itu mulai mengamuk, para berandalan itulah yang pertama kali tersingkirkan. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Xuan merasa lega mendengarnya. Jun lalu memberitahu mereka bahwa ular batu hitam itu menjatuhkan satu perlengkapan pendeta. Kakak beradik itu memiliki panduan terperinci untuk dua bos lainnya di dungeon pemula, jadi Jun ingin menukar perlengkapan itu dengan informasi tersebut. Setelah mengalahkan ular batu hitam itu sendirian, Jun menghabiskan banyak waktu mengobrol bersama kakak beradik itu di pintu masuk sarang. Jun sadar kalau mereka itu benar orang yang baik hati, jadi mereka bertiga pun saling menambahkan sebagai teman. Namun, dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang mengetahui rincian tentang bakatnya. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk berpisah dengan mereka. Jun mengetahui bahwa Xuan dan Yue adalah anak dari ketua Guild Naga Merah.
Setelah mendengar kalau dia berniat untuk melawan 2 bos dungeon pemula yang tersisa sendirian, mereka memberinya sebuah panduan strategi terperinci yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi guild mereka saja. Panduan itu begitu terperinci sampai tantangan di dalamnya nyaris tidak terasa lagi. Akan tetapi, Jun tidak keberatan dengan pertarungan yang mudah selama dia bisa pulang lebih cepat dan membuat hati adiknya tenang. Swan juga menjelaskan kalau guild besar seringkali sudah mengidentifikasi pendatang baru yang menjanjikan sejak awal, kemudian memberikan mereka uang, perlengkapan, dan barang sebelum mereka masuk ke dungeon pemula. Kini, karena para berandalan yang memburunya sudah mati, Jun akhirnya bisa kembali ke kota Embers tanpa masalah lagi. Di sana, dia berencana untuk meningkatkan perlengkapan dan keahliannya sebelum bertransaksi dengan para profesional lain di kawasan perdagangan kota yang ramai. Jun memajang semua barang yang ingin dia jual. Lalu dia mendatangi pandai besi dan membayar mahal untuk dibuatkan perlengkapan yang baru. Sayangnya, sebagian besar perlengkapan yang dijatuhkan oleh ular batu hitam itu mensyaratkan level 10 untuk bisa dipakai. Namun, setelah mencari-cari di seluruh penjuru kota, Jun akhirnya berhasil merakit set perlengkapan yang cukup memadai. Kini dia memiliki pedang taring macan kumbang angin sebagai senjatanya, berkat naga kadal sebagai zirahnya, dan kalung kutukan domba hitam sebagai aksesorisnya. Berkat bakat terbuka dan jujur, Jun tidak perlu mengutamakan peningkatan statistik serangannya. Pedang taring macan kumbang angin itu adalah senjata yang ditempa dari taring seekor macan kumbang angin topan. Senjata tersebut memerlukan level 5 untuk bisa dipakai dan memberikan 120 poin serangan fisik. Senjata itu juga memiliki efek badai, yang akan meningkatkan kecepatan gerak penggunanya sebesar 100 selama 5 detik. Setiap aktivasinya menghabiskan 80 poin energi. Jun memilih pedang taring macan kumbang angin itu karena peningkatan kecepatan geraknya memberikannya mobilitas yang jauh lebih tinggi. Dia juga menemukan kalau efek penjaga pada zirahnya itu bekerja dengan sangat sempurna bila dipadukan dengan polimorf. Bila digabungkan, keduanya memberinya pelindung tambahan yang sangat besar di setiap awal pertempuran, yang sangat meningkatkan kelangsungan hidupnya secara keseluruhan. Sejak Jun memiliki bakat terbuka dan jujur, keahlian menyelinap hampir tidak ada gunanya lagi baginya. Dia menggantinya dengan keahlian ketidakberwujudan milik assassin, yang lebih meningkatkan kelangsungan hidupnya. Keahliannya meliputi ketidakberwujudan yang dapat mengurangi kerusakan sebesar 40, lari cepat level 2 yang bisa meningkatkan kecepatan gerak dan kelincahannya, tarian pedang level 1 yang mampu meningkatkan teknik senjatanya, serta penyembuhan diri level 1 yang bisa memulihkan 5 kesehatannya per menit di luar area pertempuran. Saat mencapai level 5, Jun telah menerima 1 poin keahlian. Karena ingin bepergian lebih cepat dan menaklukkan dungeon dengan lebih efisien, dia menggunakan poin tersebut untuk keahlian lari cepat guna meningkatkan mobilitasnya. Dia juga mengumpulkan ramuan sebanyak mungkin sebagai penawar untuk melawan keahlian kendali kerumunan yang dimiliki penyu iblis air jernih. Kini setelah benar-benar siap sepenuhnya, Jun merasa yakin kalau dia bisa mengalahkan badak iblis api dan penyu iblis air jernih dalam sekali putaran. Saat tiba di dungeon, dia terkejut melihat kerumunan besar berkumpul di luar sarang badak iblis api. Karena ular batu hitam seharusnya adalah bos pemula yang paling mudah, dia tidak mengerti kenapa banyak sekali profesional yang malah memilih berkumpul di sini. Shu sedang menunggunya pulang ke rumah, jadi Jun ingin mencari cara untuk menantang badak iblis api lebih awal dari jadwal yang seharusnya. Tepat pada saat itu, seorang pria mendekati Jun dan bertanya, apakah dia sendirian? Setelah melihat perlengkapan Jun yang mengesankan, pria itu mengajaknya bergabung dengan kelompok mereka. Tapi saat mengetahui kalau Jun adalah seorang assassin, dia langsung berbalik dan bergegas pergi. Jun menghentikan pria itu dan bertanya, ada apa dengan assassin? Dan kenapa semua orang menolak masuk ke dalam satu kelompok dengan mereka? Pria itu menepis tangan Jun. Dia tidak percaya kalau seseorang yang mengenakan set perlengkapan lengkap masih belum tahu apa alasannya. Dia menjelaskan kalau tidak akan ada orang yang membawa seorang assassin ke penyerbuan badak iblis api kecuali mereka berada di kelompok yang sama. Jun mengakui kalau dia telah mengabaikan masalah ini. Badak iblis api merupakan tipe bos sihir, dan lingkungan pertempurannya akan terus-menerus menguras poin kesehatan, sehingga menyulitkan bagi seorang assassin untuk menunjukkan seluruh kekuatan mereka. Namun kemudian, Jun menyadari kalau ini adalah kesempatan yang sangat sempurna. Dia selalu merasa menggunakan bakat terbuka dan jujur di depan orang lain itu sangat memalukan. Hal itu juga memudahkan mereka untuk mengetahui kondisi aktivasinya dan pada akhirnya menemukan cara untuk mengalahkannya. Akan tetapi, jika dia bersikap seolah-olah seperti seorang assassin Chunibyo, perkenalan diri, deklarasi pembunuhannya, hingga menghadapi sasarannya secara terbuka dan jujur itu, semuanya akan tampak wajar dan bukan sesuatu yang mencurigakan. Dengan banyaknya orang yang berkumpul di sana, Jun memutuskan kalau ini adalah saat yang paling tepat untuk membangun pesonanya sebagai seorang assassin Chunibyo. Lagi pula, orang biasanya akan menghindari para Chunibyo dan enggan membuang-buang waktu untuk berdebat dengan mereka.
Ini adalah cara yang paling tepat untuk menyelam sambil minum air. Dia balas mendorong pria itu dan dengan lantang menanyakan apa yang salah dengan seorang asasin, serta apa yang membuat mereka merasa berhak menolaknya. Dengan penuh rasa percaya diri, dia bertanya apakah mereka akhirnya akan mempercayai kekuatannya kalau dia berhasil mengalahkan badak iblis api itu sendirian. Pria itu pun menyebutnya sebagai seorang psikopat. Jun menoleh ke arah para profesional yang mengantre dan bertanya apakah mereka juga meragukan kekuatannya. Aktingnya sangat memalukan sampai-sampai semua orang menolak untuk menatapnya. Jun melangkah ke barisan depan dan menyatakan bahwa dia akan membuktikan diri dengan mengalahkan badak iblis menyala sendirian. Siapapun yang tak sengaja bertatapan dengannya langsung gemetar ketakutan. Tak seorang pun yang keberatan saat dia maju ke barisan paling depan. Seorang penyihir wanita menghela napas dan berujar bahwa sudah lama sekali dia tidak melihat pengidap sindrom Chunibyo yang begitu parah. Pria di sebelahnya setuju dan berkata bahwa anak-anak berdarah panas seperti Jun semakin langka sejak permainan wahyu ilahi turun ke dunia. Mereka merasa sangat kasihan karena anak itu kelihatannya anak yang baik. Sementara itu, Jun menyadari bahwa berakting layaknya pengidap Chunibyo adalah usaha yang sangat melelahkan. Namun, dia bisa dengan yakin mengatakan bahwa aktingnya sepadan dengan hasilnya. Kini dia berdiri tepat di hadapan badak iblis menyala. Itu adalah bos tingkat 15. Jun menyebutkan namanya dan mendeklarasikan kematian badak iblis menyala itu dan berhasil mengaktifkan bakat terbuka dan jujur. Dia langsung menerjang bos tersebut dan memberikan serangan yang mematikan. Jun menyadari bahwa badak iblis menyala ini benar-benar musuh alami para asasin. Dalam sekejap saat mereka saling berhadapan, api dari monster itu membakar habis lebih dari separuh nyawanya. Sistem memberinya selamat karena berhasil mengalahkan badak iblis menyala. Levelnya meningkat menjadi level 8, dan dia mendapatkan gelar pemberani lelehan. Gelar itu meningkatkan serangan sihirnya sebesar 15. Kini setelah Jun membereskan badak iblis menyala, air jernih. Kura iblis adalah yang berikutnya. Dengan satu serangan cepat, dia dengan mudah menyingkirkannya. Rencana Jun selanjutnya adalah berulang kali mengalahkan ketiga bos tersebut, segera mencapai level 10, dan akhirnya pergi dari tempat terkutuk itu. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia telah memenuhi sebuah syarat tersembunyi, sehingga memunculkan sebuah pintu misterius yang terbuka di hadapannya. Jun mendapatkan hadiah tersembunyi, undangan ujian dunia bawah. Dia tak henti-hentinya tanya benda misterius, apa ini sebenarnya? Setelah seorang diri mengalahkan ketiga bos di dungeon pemula, Jun mendapatkan benda spesial. Itu adalah undangan ujian dunia bawah, sebuah benda terikat jiwa yang tak bisa dipindah tangankan, dan hanya bisa digunakan di dalam dungeon pemula. Setelah diaktifkan, benda itu akan memindahkan pemiliknya ke dalam dungeon tersembunyi yang dikenal sebagai ujian dunia bawah, di mana hadiah luar biasa menanti siapapun yang berhasil menyelesaikan tantangannya. Baik Swan maupun Yue tak pernah menyebutkan benda ini, membuat Jun yakin bahwa benda itu hanya bisa didapat dengan memenuhi syarat tersembunyi yang khusus. Yakin bahwa ujian dunia bawah menyimpan hadiah yang sangat langka, Jun memutuskan untuk terus memburu bos dungeon pemula sampai dia mencapai level 10 sebelum mencoba tantangan itu. Kehadirannya menarik perhatian para profesional di sekitarnya. Beberapa orang bertanya-tanya siapa pemuda sombong ini, sementara yang lainnya menduga bahwa dia mungkin seorang profesional cadangan dari Holy Order Pegasus, Guild nomor 1. Namun, dugaan itu segera ditepis. Para profesional cadangan guild selalu masuk ke dalam dungeon dan membentuk party, sehingga tak mungkin salah satu dari mereka akan berkeliaran sendirian. Tak lama kemudian, seseorang mengenalinya. Mereka mengenalinya sebagai penderita Chunibyo kuat yang sedang naik daun dan membuat heboh, seorang asasin yang mengalahkan badak iblis menyala seorang diri. Kenyataan itu membuat seluruh kerumunan tak percaya. Sistem memberi selamat kepada Jun karena resmi menjadi seorang profesional. Sistem memberitahukan bahwa fungsi identifikasi makhluk telah dibuka, memungkinkannya untuk melihat keahlian dan status beberapa makhluk dungeon. Kini setelah mencapai level 10, dia akhirnya bisa memeriksa sendiri status monster tersebut. Jun akhirnya paham mengapa informasi dalam panduan milik Swan sangat akurat. Jun menerima pemberitahuan lain yang menginformasikan bahwa dia tak lagi bisa memperoleh poin pengalaman di dalam dungeon pemula. Dia diberikan pilihan untuk segera pergi dari sana. Jika dia menolak, dia hanya bisa keluar melalui portal di Kota Bara. Tanpa ragu, Jun memilih tidak. Masih banyak hal yang harus diselesaikannya sebelum pergi. Sistem lalu memintanya untuk memilih tempat tujuan yang aman, memberikan pilihan antara pintu masuk sarang bos saat ini atau area alun-alun Kota Bara. Jun memutuskan bahwa langkah selanjutnya adalah menggunakan batu penghindar pertempuran yang diberikan Swan kepadanya. Dia memilih Kota Bara agar dia bisa bersiap menghadapi ujian dunia bawah. Jun membeli senjata dan zirah baru. Dia akhirnya mendapat 3 buah perlengkapan tingkat master level 10, membuatnya merasa seolah telah memaksimalkan kemampuan bertahan hidupnya. Perlengkapan barunya terdiri dari belati peminum darah gelap, cincin pengurung naga, air jernih, dan zirah batu besi hitam.
Setelah mencapai level 10, Jun mendapatkan 2 poin keahlian. Dia menggunakannya untuk keahlian tak kasat mata dan tarian pedang, menaikkan kedua keahlian itu ke level 2, dan memberinya lebih banyak ruang aman untuk kesalahan saat bertarung. Untuk menangani monster yang kebal seperti ular batu hitam yang mengamuk dengan lebih baik, Jun mengganti keahlian penyembuhan diri dengan duri bayangan, yang membuat serangannya menjadi jauh lebih bervariasi. Setelah mengoptimalkan perlengkapan dan keahliannya, Jun akhirnya puas dengan persiapannya. Karena semuanya telah siap, kini saatnya menantang ujian dunia bawah. Tanpa ragu, Jun menggunakan undangan ujian dunia bawah. Undangan itu langsung lenyap. Kemudian, portal berwarna merah darah mulai terbentuk di hadapannya. Malaikat dan iblis berjaga di kedua sisi portal itu. Dalam hati, Jun berjanji bahwa dia akan pulang dengan selamat demi adiknya. Lalu dia melangkah melewati portal itu. Sistem menyambut Jun dan menjelaskan bahwa ini adalah dungeon pemain tunggal yang memiliki 222 lantai. Setelah menyelesaikan setiap lantai, dia bisa memilih untuk mengambil hadiahnya dan pergi. Pertanyaannya kini adalah seberapa jauh dia bisa mendaki. Jun menyadari bahwa pemberitahuan sistem di dalam dungeon ini terdengar seolah berasal dari orang yang sama sekali berbeda. Begitu dia memasuki arena pertarungan, sesuatu melompat keluar. Lawan pertamanya adalah pemanah Ors Iblis level 10 dengan 20 poin nyawa, 500 mana, 700 serangan fisik, 0 serangan sihir, 100 pertahanan fisik, dan 100 pertahanan sihir. Karena Jun sendirian, dia tak perlu lagi mempertahankan acting Chunibyo-nya. Dia memutuskan untuk mengaktifkan terbuka dan jujur, dan mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Dia juga melengkapi diri dengan belati darah besi gelap, senjata level 10 yang memberikan 360 poin serangan fisik. Efek pedang bayangannya meningkatkan kelincahan dan kecepatan pergerakannya sebesar 10 untuk setiap 100 poin serangan fisik, hingga peningkatan maksimal sebesar 100 setelah diaktifkan. Efek keduanya, haus darah, mengubah 10 kerusakan yang disebabkannya menjadi pemulihan. Menghadapi si pemanah Orse Iblis, Jun menyerukan namanya dan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Begitu dia selesai bicara, terbuka dan jujur berhasil diaktifkan. Pemanah Orse Iblis itu menembakkan anak panah. Jun langsung mengaktifkan tarian pedang. Kini berada di level 2. Keahlian itu sangat meningkatkan kemampuan pertarungan jarak dekatnya dan memungkinkannya untuk secara naluriah menunjukkan teknik senjata yang mumpuni. Dia menebas langsung menembus monster itu. Pertarungan ini tak butuh tenaga sama sekali. Monster itu seketika lenyap. Jun menyadari bahwa menghabiskan poin keahliannya untuk meningkatkan tarian pedang benar keputusan yang tepat. Memegang belati itu terasa sangat alami, seolah benda itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri. Layaknya dia telah berlatih menggunakannya selama lebih dari 1 dekade. Setelah membereskan lantai 1 dari ujian dunia bawah, Jun menerima pemberitahuan yang menanyakan apakah dia ingin melanjutkan tantangan. Tanpa ragu, dia memilih untuk melanjutkan. Dia lalu menyadari bahwa arena itu berfungsi seperti elevator. Arena itu terus membawa para penantang naik untuk menghadapi setiap gelombang musuh baru. Kali ini, 2 monster muncul dari balik pintu. Satu merupakan monster tipe petarung, sedangkan yang lainnya adalah monster tipe penyihir. Jun kembali memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa mereka berdua akan mati, mengaktifkan bakat terbuka dan jujur miliknya. Namun, dia lengah ketika si penyihir tiba-tiba menyerang. Monster itu melepaskan mantra pembeku. Jun mengeluarkan ramuan menyala yang diracik dari darah badak iblis menyala. Ramuan itu sangat meningkatkan kondisi pengguna serta daya tahannya terhadap lingkungan sekitar, sekaligus menghilangkan efek status seperti kelambanan dan pembekuan yang disebabkan oleh sihir es. Jun meminum ramuan itu tepat pada saat si monster petarung menyerang. Serangan itu nyaris saja mengenainya. Beruntung, pengalamannya saat melawan kura iblis air jernih telah meyakinkannya untuk menyetok ramuan khusus. Jika tidak, pemuda kita itu tahu bahwa dia akan berada dalam masalah besar. Penyihir itu menyerang lagi. Jun mengaktifkan kurungan naga menggunakan kekuatan cincin 4 suci air jernih untuk menahan targetnya. Aksesori level 10 itu memberikan 120 pertahanan fisik dan 120 pertahanan sihir. Efek penjaga air jernih miliknya memberikan tambahan nyawa sebesar 2 kali lipat dari gabungan pertahanan fisik dan sihirnya. Efek keduanya, kurungan naga, melumpuhkan target yang dipilih selama 1 detik meskipun tidak berguna melawan musuh di atas level 20. Setiap aktivasi menghabiskan 40 mana. Petir menyambar dari belati Jun dan mengenai penyihir itu. Setelah menghabisinya, dia langsung melesat ke target berikutnya. Sekarang hanya tersisa Jun dan monster prajurit itu. Monster prajurit itu mengayunkan palu raksasanya ke arahnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatnya lengah. Jun berlari lurus di sepanjang gagang palu raksasa itu. Kemudian dia menancapkan belatinya tepat ke leher monster itu. Jun menghabisi monster pertama itu. Dia tiba-tiba terkejut saat gelombang es melesat ke arahnya.
Bocah kita ini benar-benar lupa kalau ada satu monster lagi yang masih hidup. Kurungan naga hanya bisa menahan target selama 1 detik. Durasinya terlalu singkat. Meskipun bisa menjadi serangan kejutan dalam pertarungan yang kacau, Jun tidak bisa sepenuhnya mengandalkan itu. Jun tahu dia tidak boleh memberi penyihir itu kesempatan lagi untuk merapal mantra. Dia langsung mengaktifkan pedang bayangan dan lari cepat. Penyihir itu mencoba membekukannya lagi, tapi sebelum mantranya selesai, Jun sudah berada di depannya dan menebas kepalanya. Berdasarkan pola saat ini, jumlah monster iblis akan terus bertambah di lantai yang lebih tinggi. Pada akhirnya, dia mungkin akan menghadapi pasukan tempur lengkap yang berisi setiap kelas. Haus darah aktif dan memulihkan 150 poin nyawa Jun. Dia tahu dia harus melangkah dengan hati-hati, karena satu kesalahan saja bisa mengakhiri seluruh tantangannya. Sistem mengucapkan selamat kepada Jun karena telah menyelesaikan lantai 2 ujian bawah dunia. Sistem kemudian bertanya apakah dia ingin melanjutkan tantangan. Jun menjawab bahwa dia akan lanjut. Dia segera mencapai lantai 3. Setelah menyelesaikannya, dia lanjut ke lantai 4. Di akhir lantai 5, Jun sudah bernapas tersengal-sengal. Akumulasi hadiahnya telah mencapai 55.000 poin pengalaman, 1 pilihan perlengkapan tingkat master level 5, dan 150 batu peningkat perlengkapan. Setiap hadiah akan otomatis diklaim setelah dia keluar dari dungeon. Jun mulai heran kenapa dia belum menerima hadiah apapun meski sudah bertarung sekian lama. Dia bahkan sempat khawatir kalau janji hadiah besar dari undangan itu cuma kebohongan. Namun, dia akhirnya sadar kalau hadiahnya terus menumpuk dan baru ditampilkan setiap dia menyelesaikan 5 lantai. Jun memutuskan untuk melanjutkan tantangan dan bertarung hingga lantai 9. Tak lama kemudian, dia menyelesaikan lantai 10. Akumulasi hadiahnya sekarang menjadi 55.000 poin pengalaman, 1 pilihan perlengkapan tingkat master level 5, dan 550 batu peningkat perlengkapan. Sistem memberitahunya bahwa seorang komandan Orse Iblis yang kuat menunggunya di lantai berikutnya. Sistem kemudian bertanya apakah dia ingin melanjutkan tantangan. Jun teringat ucapan nenek di minimarket yang menyebutkan bahwa batu peningkat perlengkapan adalah barang sekali pakai yang dijual eksklusif oleh Aula Wahyu Ilahi seharga 20 per buah. Setelah menghitung nilai dari semua yang dia dapatkan, dia sadar bahwa meninggalkan ujian sekarang sudah menjadikannya seorang miliarder. Hanya dengan perlengkapannya saat ini, dia sudah meraup puluhan juta hanya dalam 2 jam. Hal ini membuat Jun bertanya-tanya berapa banyak lagi yang bisa dia hasilkan setelah dia menjadi lebih kuat dan lebih cepat. Setelah membuat keputusan, Jun memilih untuk menguji batas kemampuannya. Dia langsung memilih dan menyatakan bahwa dia akan terus menantang permainan Wahyu Ilahi. Monster berikutnya perlahan mulai terbentuk. Jun langsung tahu kalau monster itu sangat besar. Setelah terwujud sepenuhnya, musuh itu menampakkan diri sebagai komandan Orse Iblis level 20. Monster itu memiliki 80.000 poin nyawa, 10 mana, 120 serangan fisik, 120 serangan sihir, 500 pertahanan fisik, dan 500 pertahanan sihir. Monster itu juga memiliki 3 kemampuan berbahaya. Taring serigala mengayunkan gada berduri di area berbentuk kipas, memberikan kerusakan fisik dan menerbangkan setiap target ke udara. Duri tulang memanggil deretan duri yang memberikan kerusakan sihir dan mengikat semua orang dalam jangkauannya. Terakhir, pasukan bencana aktif ketika nyawanya turun di bawah 50, memanggil 10 Ors Iblis dan 5 Ors Iblis elit untuk membantunya. Jun sadar kalau monster itu memiliki serangan tinggi, pertahanan tinggi, nyawa yang sangat besar, dan 2 kemampuan pengendalian massa area. Lebih parahnya lagi, begitu nyawanya turun di bawah setengah, monster itu akan memanggil seluruh kelompok bawahannya untuk mengeroyoknya. Meski begitu, Jun sama sekali tidak khawatir. Di matanya, monster ini tak ada bedanya dengan ular batu hitam yang mengamuk itu. Jun mengumumkan namanya dan menyatakan niatnya untuk membunuhnya, dengan sukses mengaktifkan bakat terbuka dan jujur. Rencananya adalah menyerang sebelum monster itu bisa mengaktifkan kemampuannya. Jun mengaktifkan pedang bayangan dan lari cepat sebelum menerjang maju. Namun, dia terkejut saat gada berduri itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Jun melompat mundur di detik terakhir dan berhasil menghindarinya. Meskipun tubuhnya besar dan berotot, komandan Orse Iblis itu menyerang jauh lebih cepat dari yang Jun perkirakan. Monster itu melepaskan raungan yang memekakkan telinga saat lingkaran sihir muncul di bawah Jun. Dia langsung sadar kalau dia tidak akan bisa lari dari jangkauannya. Jun mengaktifkan ketidakwujudan, mengurangi kerusakan yang masuk sebesar 50. Ledakan dahsyat meletus tepat di bawahnya. Serangan itu menghantam Jun telak, mengirimkan rasa sakit yang menyiksa ke sekujur tubuhnya. Untungnya, dia telah meningkatkan ketidakwujudan ke level 2. Jika tidak, tantangannya mungkin sudah berakhir di sana. Dia tidak menyangka lawan sebesar itu bisa seberbahaya ini dalam jarak dekat. Sekarang waktunya untuk mengeluarkan kartu es berikutnya. Komandan Orsi Iblis itu melepaskan raungan memekakkan telinga lagi. Jun mengaktifkan pedang bayangan dan lari cepat. Dia berlari mengelilingi monster itu sambil menghindari gada berduri raksasanya. Kemudian dia mempersempit jarak dan memanggil sekumpulan tengkorak.
Jun awalnya menyiapkan kemampuan ini untuk bos jebakan seperti ular batu hitam yang mengamuk. Dia menerjang ke arah takhta yang dibentuk dari para tengkorak yang dipanggilnya. Betapa senangnya dia, strategi itu berhasil dengan sempurna. Kemampuan ini disebut duri bayangan, dan saat ini berada di level 1. Dengan menyerang bayangan target, Jun bisa memberikan kerusakan sebesar 10 dari serangannya ke tubuh asli musuh. Jun bergumam bahwa menghabiskan $100.000 Amerika Serikat untuk mengganti penyembuhan diri dengan duri bayangan adalah keputusan terbaik yang pernah dia buat. Komandan Orse Iblis itu benar tertangkap basah. Jun menyatakan bahwa monster itu akan mati di bawah serangan yang telah menghabiskan $100.000 Amerika Serikat miliknya. Jun menyuruh Komandan Orse Iblis itu untuk menjadi poin pengalaman dan perlengkapannya. Dia menyerang tengkorak yang bersandar di atas takhta tulang itu, dan Komandan Orse Iblis itulah yang menerima kerusakannya. Sistem mengucapkan selamat kepada Jun karena telah membunuh Komandan Orse Iblis itu. Dia mendapatkan 20 poin pengalaman, 3 pilihan perlengkapan tingkat Master Level 15, 100 batu peningkat perlengkapan, 10 batu pembaruan perlengkapan, dan 1 jimat keberuntungan. Jun memilih untuk melanjutkan tantangan. Namun, dia jadi kebingungan saat tidak ada monster yang muncul. Tiba-tiba, sebatang panah melesat ke arahnya. Dia dengan mudah menghindarinya. Jun sadar kalau monster berikutnya sudah tiba. Dia mengumumkan namanya dan menyatakan bahwa dia akan membunuhnya. Bakat terbuka dan jujur langsung aktif. Lawan berikutnya adalah pemanah peri iblis level 10. Dia memiliki 100.000 poin nyawa, 800 mana, 150 serangan fisik, 0 pertahanan sihir, dan 400 pertahanan fisik. Kemampuan andalannya, tembakan beruntun, memungkinkannya melepaskan sejumlah besar panah dalam sekejap. Jun harus menyelesaikan pertarungan dengan cepat, jadi dia mengaktifkan daya tahan dan lari cepat. Pemanah elf iblis itu melepaskan rentetan panah. Jun merespons dengan mengaktifkan wujud tak tersentuh. Dia mengakui bahwa serangannya terlihat mengerikan, tetapi dengan semua peningkatan dari keahlian dan perlengkapannya, Jun bisa sepenuhnya mengabaikan kerusakan sekecil itu. Dia menebas leher pemanah itu dan membunuhnya seketika. Monster itu menghilang. Sekali lagi, sistem bertanya apakah dia ingin melanjutkan tantangannya. Kusen pintu misterius itu memiliki 10 lubang, yang berarti Jun masih harus menyingkirkan 9 musuh lagi. Dia memutuskan untuk lanjut. Seekor monster tiba-tiba menerjang ke arahnya. Serangan itu membuat Jun terhuyung ke belakang. Jun terkejut. Keterkejutannya semakin bertambah saat monster lain muncul di belakangnya dan menusuknya. Dia menyadari bahwa itu adalah monster tipe pembunuh yang bisa menghilang. Jun mengaktifkan wujud tak tersentuh. Dia menyebutkan namanya dan menyatakan bahwa mereka berdua akan mati, dengan sukses mengaktifkan terang-terangan. Monster-monster itu menyerangnya bersamaan. Jun menyadari bahwa beberapa monster di lantai ini bisa menjadi tak terlihat. Untungnya, hal ini membuat persiapan awalnya menjadi sangat berguna. Dia telah membawa sebotol minyak api yang pecah saat terbentur. Cairan itu sangat mudah terbakar dan menyala dalam waktu yang lama. Dia juga membawa air liur badak iblis. Air liur dari badak iblis berkobar yang meledak menjadi kobaran api ganas saat terkena udara. Jun bergerak ke posisinya dengan hati-hati. Dia mengaktifkan pedang bayangan dan lari cepat. Jun melangkah tepat di atas perisai monster pertama itu dan menebas lehernya. Kemudian dia menjatuhkan botol. Botol itu membuatnya pecah di tanah. Cairan yang terbakar itu mengungkap keberadaan monster yang lainnya. Tepat seperti dugaan Jun, kerusakan tidak langsung dari benda seperti ramuan tidak bisa memicu efek pembunuhan satu serangan dari terang-terangan. Jun menyerang monster yang terbakar itu dan membunuhnya seketika. Tubuh monster itu ditarik kembali ke dalam portal. Sistem kemudian bertanya, apakah Jun ingin melanjutkan tantangannya. Jun menjawab bahwa dia ingin mencari tahu seberapa tinggi dia bisa mendaki dan seberapa banyak hadiah berharga yang akan diberikan dungeon itu kepadanya. Akhirnya, dia mencapai lantai 22 dari ujian Nether. Sistem memperingatkannya bahwa bos yang sangat kuat menunggunya di balik pintu, Komandan Elf Iblis level 20. Jun telah mengumpulkan banyak sekali hadiah saat sistem bertanya apakah dia ingin melanjutkan. Dia memilih ya. Pintu itu perlahan terbuka, dan cahaya yang menyilaukan membuat Jun kesulitan untuk melihat. Dia bertanya, tanya apa yang bisa menghasilkan cahaya yang begitu menyilaukan. Pilar-pilar tinggi mengelilingi arena tersebut. Seekor monster humanoid duduk di atas singgasana. Ia menyatakan bahwa setelah sekian lama, manusia kedua akhirnya muncul di hadapannya. Jun terkejut karena monster itu bisa berkomunikasi dengannya. Monster humanoid itu menjawab bahwa kemampuannya berkomunikasi tidaklah penting karena pada akhirnya Jun akan mati di tangannya. Jun menolak membiarkan dirinya gagal. Monster humanoid itu bergumam bahwa ia baru mengucapkan beberapa kalimat, tetapi sudah hampir tidak bisa bertahan. Energi yang luar biasa meledak dari tubuhnya. Ia menantangnya untuk maju. Monster itu menyuruh Jun melangkahi mayatnya dan menjadi lebih kuat. Lawannya adalah Komandan Elf Iblis level 20. Ia memiliki 100.000 poin kesehatan, 1 mana, 250 serangan fisik, 250 serangan sihir, 700 pertahanan fisik, dan 700 pertahanan sihir.
Komandan itu memiliki dua keahlian yang sangat kuat. Kunci target secara instan menandai sasaran dan memberikan kerusakan murni sebesar 100 dari kesehatan target saat ini. Sementara itu, pemakaman segera memberikan kerusakan murni sebesar 20 dari kesehatan target saat ini. Ia juga memiliki kemampuan pasif yang disebut jiwa petarung. Kapanpun kesehatannya turun di bawah 50, pertahanan fisik maupun pertahanan sihirnya seketika meningkat sebesar 100. Jun terpana melihat betapa kuatnya dia. Komandan Elf Iblis menyatakan bahwa tak seorang pun berhak menantang otoritasnya. Jun merasa bimbang. Padahal beberapa saat sebelumnya, ia bertingkah layaknya NPC ramah yang bisa berkomunikasi dengannya. Namun tiba-tiba, ia berubah menjadi bos yang beringas. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah permainan ini mencoba memberikan suatu isyarat. Monster bos itu mulai merapalkan mantranya. Ia ingin menjatuhkan kutukan kematian pada tokoh utama kita. Tiba-tiba, Jun merasakan sebuah kehadiran di belakangnya. Dia langsung mengaktifkan wujud tak tersentuh. Musuh melepaskan kutukan kematian, menandainya, dan secara instan memberikan kerusakan murni sebesar 90 dari kesehatannya saat ini. Untungnya, wujud tak tersentuh level 2 mengurangi kerusakan yang masuk sebesar 50, dan efeknya bahkan bekerja menahan kerusakan murni. Jika tidak, Jun takut dia takkan selamat dari keahlian berikutnya. Kemudian Komandan Elf Iblis mengaktifkan pemakaman. Begitu ia menandai target, ia seketika memberikan kerusakan murni sebesar 20 dari kesehatan mereka yang hilang. Komandan itu berseru bahwa jiwa manusia pemberontak itu akan tertidur di sana untuk selamanya. Jun merespons dengan menyebutkan namanya dan menyatakan bahwa dia datang untuk membunuhnya. Komandan itu memproklamasikan bahwa ia adalah raja di tempat ini. Serangan itu menyerempet Jun, membuatnya mengerang kesakitan. Jun tahu bahwa keahlian itu tidak bisa membunuhnya. Alih-alih membuang waktu mencoba menghindar, dia memutuskan akan lebih baik menerjang langsung ke arah komandan itu. Komandan Elf Iblis berseru bahwa Jun akan mati di sana. Serangan lain menghantam Jun, tapi tepat seperti dugaannya, serangan itu gagal membunuhnya. Jun mencapai komandan Elf Iblis itu dan menyuruhnya beristirahat dengan tenang. Komandan itu lengah, membiarkan Jun membunuhnya dengan satu serangan mematikan. Sebelum menghilang, Komandan Elf Iblis tersenyum dan memberi selamat pada Jun karena telah mengalahkan raja yang pantas seperti dirinya. Ia bersyukur karena setelah menanggung ribuan tahun siksaan, ia akhirnya bisa dibebaskan. Roh Komandan Elf Iblis itu sangat mirip dengan roh ular batu hitam, membuat Jun bertanya-tanya apakah ada alur cerita tersembunyi yang menghubungkan mereka. Komandan Elf Iblis menyatakan bahwa Jun memiliki bakat terhebat di antara semua manusia, jadi ia mendesaknya untuk berusaha keras dan menjadi jauh lebih kuat. Ia memperingatkan Jun agar tidak berakhir seperti mereka. Hal ini membuat Jun percaya bahwa permainan wahyu ilahi menggunakan pertemuan semacam ini untuk memperingatkan para profesional bahwa mereka harus terus bertambah kuat atau sesuatu yang mengerikan pada akhirnya akan terjadi. Setelah mengalahkan Komandan Elf Iblis level 20, Jun menerima 50.000 poin pengalaman, 3 potong perlengkapan tingkat epic level 15 yang bisa dipilih, 500 batu peningkatan perlengkapan, 50 batu peningkatan tingkat perlengkapan, 5 jimat keberuntungan, dan sebuah undangan jurang Nether. Setelah berhasil menyelesaikan lantai 20 dari ujian Nether, dia juga mendapatkan gelar Panglima Perang Nether. Gelar itu memungkinkannya untuk meningkatkan 3 atribut pilihan sebesar 50. Sistem menginstruksikan Jun untuk mengambil semua hadiahnya sebelum memasuki portal dan meninggalkan dungeon. Dia disuruh membuka peti harta karun dan mengambil hadiah penyelesaiannya. Jun sangat gembira. Setelah sekian lama, keinginannya akhirnya akan menjadi kenyataan. Dia membuka peti harta karun itu. Dan tak terhitung banyaknya benda biru, merah, dan ungu meledak keluar. Ada jauh lebih banyak dari yang dia perkirakan. Jun bertanya benda apa saja semua itu. Lalu sebuah kristal emas tiba-tiba retak. Sistem memberi selamat pada Jun karena telah menyelesaikan ujian Nether. Dia telah mengumpulkan 280.000 poin pengalaman, menaikkan levelnya menjadi level 16. Sekarang karena dia telah mencapai level 16, dia akhirnya bisa memakai 3 potong perlengkapan tingkat epic yang dia peroleh. Sistem menanyakan apakah dia ingin memilih perlengkapan Nether miliknya. Jun memilih ya. Betapa terkejutnya dia, beberapa senjata muncul di hadapannya. Sistem menginstruksikannya untuk memilih senjata yang ia inginkan. Memilih senjata yang tepat akan memakan waktu. Jun hanya berharap Shu tidak menangis saat menunggunya. Di minimarket, Shu terus bekerja dengan rajin di balik meja kasir. Dia berterima kasih kepada pelanggan yang pergi dan meminta mereka datang lagi. Begitu minimarket menjadi sepi, raut wajah cemas terlihat di wajahnya. Pemilik toko yang sudah tua meyakinkannya bahwa kakaknya cerdas dan bisa diandalkan, jadi tidak akan terjadi hal buruk padanya. Meski begitu, air mata mulai menggenang di mata Shu. Kemudian dia menyadari ada seseorang yang masuk ke toko. Shu buru-buru mengusap air matanya dan menyambut pelanggan tersebut. Namun saat dia melihat siapa itu, dia membeku. Air matanya langsung menetes. Itu adalah kakaknya.
Jun menyelesaikan ujian Nether tanpa menghadapi bahaya serius dan berhasil meninggalkan dunia rahasia pemula. Untuk mencegah siapapun mengetahui rahasia asli dari terbuka dan jujur, ia menyembunyikan semua informasi pribadinya di papan peringkat bakat. Walaupun ini akan membuatnya jauh lebih sulit bergabung dengan guild profesional, Jun menganggapnya sebagai pengorbanan yang diperlukan demi melindungi dirinya dan sang adik. Untuk menjual dengan cepat sejumlah besar barang yang dia dapatkan, dia memasarkan semuanya melalui rumah lelang resmi Aula Wahyu Ilahi. Meskipun komisi 40-nya sangat besar, itu tetap menjadi pilihan yang paling aman. Setelah menjual semua yang tak lagi ia butuhkan, saldo rekeningnya mencapai jumlah yang tak pernah berani ia bayangkan. Jun mengajak Shu keluar agar mereka berdua akhirnya bisa bersenang-senang bersama. Kini dia tak perlu lagi pusing melihat label harga. Akhirnya dia bisa membeli apapun yang dia inginkan tanpa mengkhawatirkan biayanya. Dan semua ini berkat keberhasilannya menaklukkan satu dunia rahasia pemula. Kehidupan mereka telah berubah total. Jun membelikan banyak barang untuk adik perempuannya. Seiring dirinya yang makin kuat, Jun sadar bahwa dia mungkin harus menanggung beban yang jauh lebih berat di masa depan. Untuk saat ini, kedua tangannya sudah kewalahan membawa semua barang belanjaan mereka. Dia memberikan hadiah kepada ibu pemilik toko itu dan berterima kasih padanya karena telah menjaga mereka selama bertahun-tahun. Kemudian Jun mengunjungi mantan bosnya. Pria itu sangat senang karena tokonya akhirnya menghasilkan seorang profesional. Dia bercanda, kalau ada yang berani bikin onar di tokonya, Jun harus datang kembali dan membantu menghajar mereka. Mendengar hal itu, Shu menganggap bahwa bos tersebut memberi pengaruh buruk pada kakaknya. Begitu mereka selesai membagikan hadiah, kakak beradik itu menghentikan taksi. Shu memeluk erat bonekanya sambil beristirahat di dalam mobil. Tak lama kemudian, dia pun tertidur pulas. Jun curiga dia belum tidur nyenyak selama 2 hari terakhir. Dia menggendong Shu pulang beserta semua barang yang mereka beli. Tanpa membangunkannya, Jun membaringkannya perlahan di atas kasur. Saat dia baru saja hendak melangkah pergi, Shu tiba-tiba memeganginya. Gerakan tiba-tibanya itu membuat Jun terkejut. Dia memanggil kakaknya dengan suara lembut. Jun sudah tahu persis apa yang dia butuhkan. Dia tetap berada di sisinya sampai adiknya kembali tertidur lelap. Sementara itu, di Menara Pegasus, lebih tepatnya di dalam ruangan ketua guild, seorang staf meminta maaf dengan gugup. Dia menjelaskan bahwa karena pihak lain menyembunyikan identitasnya, tak seorang pun berhasil mengungkap informasi tambahan tentangnya. Ketua guild dengan tenang meyakinkan staf tersebut bahwa dia tak perlu takut karena dia sama sekali tidak berniat melukainya. Kelasnya adalah Undead, sementara profesinya adalah Cleric, Lord of Resurrection, Undead Elegy. Dia menjelaskan bahwa dia hanya menanyakan situasinya, karena dia paham betapa sulitnya menyelidiki seseorang yang merahasiakan identitas. Bawahan itu buru-buru mengucapkan terima kasih. Ketua guild menyuruh bawahannya itu agar tak perlu berterima kasih, karena dia sebenarnya belum melakukan apapun. Lalu dia menyerang pria itu dengan kobaran api biru. Pria itu seketika mengerang kesakitan yang luar biasa. Skill ini bernama Song of Agony, yang untuk sementara waktu memanggil roh tersiksa dari dunia bawah dan menempelkannya pada target terdekat. Roh itu memberikan rasa sakit dan siksaan yang tak tertahankan, membuat korbannya sama sekali tak bisa bergerak selama 30 detik. Kemudian pria itu pun ambruk. Ketua guild menghubungi seseorang dan menyuruh mereka datang ke ruangannya untuk membersihkan sampah itu. Beberapa pria berpakaian alat pelindung segera tiba dengan alat kebersihan dan sebuah wadah besar. Ketua guild merasa takjub saat tahu ada bakat rank SSS yang baru bangkit dan bisa langsung masuk ke jajaran 50 besar peringkat bakat. Terakhir kali hal seperti ini terjadi adalah ketika Juda, Master Aula, Wahyu Ilahi, pertama kali menjadi seorang profesional. Begitu para petugas kebersihan selesai dengan pekerjaan mereka, mereka pamit dengan sopan. Sementara itu, ketua guild terus tanya mengapa seseorang dengan bakat sehebat itu memilih untuk menyembunyikan diri. Semua orang tahu bahwa Juda secara terang-terangan mengungkap identitasnya usai menyelesaikan dunia rahasia pemula yang membuatnya masuk ke peringkat 43. Keputusan itu memungkinkannya untuk mengumpulkan jenius yang tak terhitung jumlahnya di bawah panjinya dan mendirikan Aula Wahyu Ilahi. Ketua guild menolak percaya bahwa ada orang yang rela membuang kesempatan seumur hidup seperti itu tanpa alasan yang kuat. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal baginya adalah bahwa bakat misterius itu memiliki kelemahan fatal yang tidak boleh diketahui publik. Begitu orang lain mengetahui kelemahan tersebut, bakat itu akan menjadi sangat tidak berguna. Senyum licik perlahan mengembang di wajah ketua guild saat sebuah rencana tersusun di benaknya. Jika dia berhasil merekrut orang itu sebelum orang lain keduluan, Holy Order Pegasus bisa menjadi Aula Wahyu Ilahi yang kedua atau bahkan mampu melampauinya. Baginya, sang jenius misterius tak lebih dari sekadar pion yang sempurna, dan langkah pertamanya adalah menemukan pion tersebut. Ketua guild teringat bahwa Juda pernah memasuki dunia rahasia tersembunyi yang dikenal sebagai ujian Nether, di mana ia mendapatkan perlengkapan Tier Master level 5.
Sejak saat itu, dia belum pernah melihat ada orang lain yang mendapatkan perlengkapan setingkat itu lagi. Dia menyuruh salah satu bawahannya memasang pengumuman di forum profesional, menawarkan untuk membeli perlengkapan tier master level 5 seharga 100 juta untuk tiap perlengkapannya. Siapapun yang tertarik untuk menjual diminta segera menghubunginya. Bawahannya langsung menyanggupi perintah tersebut. Kyle sudah dilempar, dan ketua guild telah menyiapkan umpan yang lebih dari cukup. Sekarang yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu ikannya memakan umpan. Kembali ke MC kita, Jun tengah beristirahat di kasurnya. Shu memanggilnya dan memberitahunya bahwa sudah waktunya makan. Jun bertanya sekarang jam berapa. Dia memberitahunya bahwa ini sudah jam 06.30 pagi. Dia menyuruhnya untuk bergegas, menggosok gigi, dan mencuci muka karena dia harus segera mengejar bus ke sekolah. Shu menghidangkan roti dan sup untuknya. Jun bingung karena mereka baru saja membeli banyak makanan, tapi adiknya menjelaskan kalau makan menu ringan di pagi hari itu lebih menyehatkan. Tak lama kemudian, Shu selesai makan. Dia bersiap-siap berangkat untuk mengejar bus. Namun, sebelum berjalan keluar, dia berpesan kepada Jun bahwa hari ini giliran kakaknya yang mencuci piring. Jun meyakinkannya bahwa dia akan mengurusnya. Setelah menghabiskan sarapannya, dia mulai mencuci piring. Saat Jun dan Shu masih belia, kedua orang tua mereka meninggal dunia. Mereka tewas di era kekacauan saat para profesional pertama kali bermunculan. Demi menutupi biaya hidup mereka, Jun bekerja paruh waktu di 3 tempat, sekaligus sementara Shu bekerja di toko kelontong setiap hari sepulang sekolah. Akan tetapi, sekarang karena Jun telah menjadi seorang profesional, dia menyadari bahwa penderitaan di masa lalu itu akan terus terpatri dalam dirinya. Dia sadar rumah mereka terlalu jauh dari sekolah Shu, sehingga adiknya terpaksa bangun jam 6 pagi, agar bisa sampai sebelum jam 8. Jun bertekad bahwa ini akan menjadi hal pertama yang dia ubah dari kehidupan mereka. Lebih dari 10 menit berselang, Jun menghadapi dilema yang tak terduga. Harga rumah di dekat sekolah sudah mencapai 1,000 per meter persegi, yang berarti seluruh uang hasil taruhan nyawanya itu nyaris tak cukup untuk sekadar membeli ruang tamu. Dia sungguh tidak habis pikir mengapa harga rumah di dekat SMA Shenbei bisa semahal itu. Meski begitu, Jun tetap gigih ingin membelikan rumah itu untuk Shu. Menyelesaikan ujian Nether memberinya hadiah 3 pilihan perlengkapan tingkat epic yang akan lebih dari cukup sampai ia mencapai level 20. Karena itu, dia mempertimbangkan untuk menjual sisa perlengkapan tingkat masternya. Jun memutuskan untuk mencari seseorang di forum yang bersedia melakukan transaksi pribadi. Tanpa potongan komisi 40 dari Aula Wahyu Ilahi, dia tidak percaya kalau dia masih belum bisa mengumpulkan cukup uang. Sebuah postingan yang disematkan menawarkan 100 juta untuk satu perlengkapan level 5 grade ungu, tetapi transaksinya harus dilakukan secara tatap muka. Jun tercengang. Dia tidak mengerti bagaimana satu perlengkapan level 5 bisa bernilai 100 juta meskipun itu adalah perlengkapan grade ungu. Ini membuat Jun merasa seolah-olah dia baru saja menemukan tambang emas. Namun, dia memaksa dirinya untuk tenang dan mempertimbangkan kembali situasinya. Jun tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang namanya makan gratis. Pasti ada jebakannya. Dia harus mencari akun alternatif tanpa autentikasi nama asli, agar dia bisa melihat situasinya dengan aman. Jika orang-orang itu punya niat jahat, setidaknya Jun ingin membongkar identitas mereka terlebih dahulu. Dan jika dia sudah memastikan transaksinya aman, mereka akhirnya akan punya cukup uang untuk membeli rumah itu. Di pusat komunikasi profesional Aula Wahyu Ilahi, Jun tidak menyangka ada seseorang yang menyiapkan perlengkapan sebelumnya secara khusus untuk menantang ujian Nether. Dengan harga 100 juta per item, menjual ketiga perlengkapannya akan menghasilkan 300 juta. Jika transaksinya berjalan lancar, Jun berencana membuka sebuah toko kecil untuk Shu. Dengan begitu, kalaupun suatu hari nanti dia mengalami kecelakaan di dalam dungeon, adiknya itu masih bisa menghidupi dirinya sendiri. Begitu Jun memasuki gedung itu, seorang penjaga keamanan mendekat dan memberitahunya bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Jun telah menyembunyikan namanya di papan peringkat bakat dan menggunakan akun alternatif untuk berkomunikasi di forum. Logikanya, Aula Wahyu Ilahi seharusnya menganggapnya bukan siapa-siapa. Karena itu, dia tidak mengerti kenapa seorang penjaga keamanan secara khusus menghentikannya. Jun memalingkan badannya, tetapi penjaga itu terus mendesaknya untuk bekerja sama. MC kita menolak membiarkan orang ini menyetirnya. Dia mulai mencari cara untuk mengambil kembali kendali atas situasi tersebut. Jun memberitahu penjaga itu bahwa dia punya urusan lain dan menolak untuk mengikutinya. Tiba-tiba, ponselnya mulai berdering. Jun menjawab panggilan itu. Penelpon itu mengancam bahwa jika Jun tidak ingin rahasia di balik terbuka dan jujur terungkap, dia harus mengikuti penjaga keamanan itu. Jun menuntut untuk mengetahui identitas si penelpon, tetapi orang itu menjawab bahwa dia akan tahu begitu mereka bertemu. Penelpon itu juga meyakinkannya bahwa tidak ada yang berniat menyakitinya. Karena orang ini bisa memerintah karyawan Aula Wahyu Ilahi dan tahu bahwa Jun memiliki terbuka dan jujur, dia tidak punya pilihan selain menerima pertemuan itu. Jun menyuruh penjaga itu untuk memandu jalannya.
Sambil mengikuti, Jun mengingatkan dirinya sendiri bahwa dia bisa menjual perlengkapannya kapan saja, tetapi melindungi identitasnya jauh lebih penting. Tak jauh dari sana, pria lain tiba. Dia melaporkan bahwa si penjual telah berganti ke akun alternatif anonim, tetapi sudah mengonfirmasi bahwa dia akan datang. Orang yang menunggu di sana adalah ketua Guild Ordo Suci Pegasus. Dia bertanya kepada bawahannya di mana penjual misterius itu. Bawahan itu dengan gugup melaporkan bahwa dia telah mempertaruhkan gelar PhD-nya di bidang psikologi dengan mengklaim bahwa orang misterius itu sepenuhnya mempercayai ceritanya dan bersedia menyelesaikan transaksi secara langsung. Ketua guild itu hanya tersenyum. Dia dengan tenang berkomentar bahwa bahkan seseorang yang memiliki gelar PhD dalam bidang psikologi pun masih bisa tertipu. Bawahan itu memohon kesempatan lagi, bersikeras bahwa dia masih bisa menyelamatkan situasinya. Ketua guild mengingatkannya bahwa kesempatan hanya milik mereka yang datang dengan persiapan. Menyebutnya sayang sekali, dia menyatakan bahwa bawahannya itu sama sekali tidak siap. Lalu, dengan lambaian energi ungu yang santai, dia dengan mudahnya membuat pria itu jatuh pingsan. Sesaat kemudian, Jun tiba di lokasi yang ditentukan dan disuruh masuk ke dalam ruangan. Dia perlahan berjalan ke arah ruangan itu. Di dalam, seseorang menyambutnya sebagai seorang profesional yang telah menyelesaikan ujian Nether dan membangkitkan bakat rank SSS terbuka dan jujur. Pria itu memanggilnya sebagai Assassin Yu Jun dan berterima kasih karena sudah datang. Jun langsung menuntut untuk mengetahui siapa dia sebenarnya. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai Ji Xiaoyu, wakil master aula, wahyu ilahi, dan pemilik bakat rank SSS dekonstruksi arcane. Dia lalu mengungkapkan bahwa dia adalah cucu dari Blazing Scourge Ji Roxu. Dengan kata lain, pemuda yang berdiri di hadapan Jun tidak lain adalah Ji Xiaoyu. Ji Xiaoyu menjelaskan bahwa dia ingin berinvestasi pada Jun dan membantunya melampaui master aula Juge. Dengan mencapai hal itu, Xiaoyu berharap bisa melampaui kakeknya sendiri dan menjadi penyihir terkuat.